Oke, harusnya udah pada masuk ini. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah bergabung ya di webinar kita malam hari ini. Dan udah banyak nih yang gabung ya, padahal kita webinarnya jam 7, tapi saya lihat udah banyak banget teman-teman yang udah standby di waiting room kita bahkan 15 menit sebelum acara. Ini hal yang unik nih, kayaknya karena ada Pak Tommy ya hari ini ya. Jadi orang-orang udah pada excited semua ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang di acara webinar kita di malam hari ini. Dan untuk acara webinar malam hari ini, kita juga sudah mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Tommy. Dan sembari kita mungkin menunggu teman-teman yang lain ya. Kalau Pak Tommy katanya biasanya sama teman-teman, itu kadang sebelum materi pun udah ada tanya jawab ya Pak Tommy ya. Halo Pak Tommy, selamat malam Pak. Halo Bu Depo, selamat malam. Selamat malam. Teman-teman juga, selamat malam. Halo Pak. Pak gimana nih Pak? Kalau saya lihat excitementnya orang itu tinggi banget nih Pak. Apa kayak gini biasanya atau gimana nih kalau Pak Tommy ada sesi nih? Eh, betul, jadi sama ada teman komunitas, sudah ada Zoom rutin bulanan. Tapi kebetulan di em, Juni nggak ada. Jadi I, sudah hampir 2 bulan nggak ada dan ya, I see. Baik, berarti mungkin teman-teman ataupun komunitas dari Pak Tommy atau trading Monk ya Pak ya. Mungkin kayaknya udah kangen banget nih sama Pak Tommy kayaknya ya. Makanya udah pada excited banget semuanya. Saya lihat ini udah banyak Pak yang gabung di webinar kita malam hari ini. Saat ini kita udah ada sekitar 43 orang Pak. Kita baru open untuk roomnya. Jadi sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin saya mau tahu dulu nih sembari kita menunggu yang lain. Em, ini kan mungkin teman-teman masih asing kali ya Pak ya untuk plus 500 ya atau plus 500. Tapi kalau sama Pak Tommy kayaknya udah ini ya, udah kenal banget nih. Nah, jadi saya mau tahu nih untuk teman-teman nih yang baru bergabung malam hari ini, ada nggak yang udah pernah tahu plus 500 sebelumnya? Atau mungkin ada nggak yang udah pakai akun plus 500 sebelumnya? Saya mau tahu dulu dong di kolom chatnya. Jadi teman-teman, jadi saya mau sapa-sapa ada Pak Budi, ada Ibu Mei, ada Pak Alvin, terus ada Ibu Kristina. Mau tahu dong teman-teman sekalian ada nggak? Oh belum pernah, belum, belum. Wah, kayaknya mayoritas belum tahu plus 500 nih Pak malam ini ya. Mungkin nanti Pak Tommy sembari Pak Tommy memberikan materi edukasinya yang sangat menarik di malam hari ini. Nah, nanti mungkin kita juga bisa mengumumkan kolaborasinya kita ya Pak ya. Jadi Plus 500 kita sebagai brand internasional, tapi dengan legalitas yang sangat komplit di Indonesia, kita baru-baru ini ada kolaborasi dengan Pak Tommy dan ini merupakan kolaborasi pertama kita ya Pak ya. Jadi kita ingin memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah kenal Plus 500, kita satu visi banget dengan Pak Tommy nih. Jadi Pak Tommy kan visinya, Pak Tommy agak nyentrek nih kalau saya bisa bilang sebenarnya dengan segala macam materi edukasinya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri juga. Tapi saya mau bilang bahwa kita punya satu visi yang sama ya Pak ya di mana kita ingin iya. memberikan edukasi yang benar untuk teman-teman sekalian. Jadi saya harapkan dengan materi hari ini banyak yang mendapatkan pencerahan yang baru ya Pak ya mengenai trading. Yes, Bu Depo. Yes, baik. Oke, halo Pak Gunawan. Baru dengar dengan plus 500. Baik Pak, nanti kita kenalan ya Pak ya. Jadi kayaknya mayoritas ini belum kenal dengan plus 500 Pak atau plus 500. Jadi mungkin sembari menunggu yang lain, kita kenalan dulu kali ya Pak ya dengan plus 500 ya. Kalau sama Pak Tommy udah pada kenal semua, saya mau kenalan dulu nih Pak sedikit mengenai plus 500 ya Pak ya. Jadi sekali Yes. lagi selamat datang teman-teman sekalian. Jadi untuk webinar malam hari ini itu kita kolaborasi antara plus 500 atau plus 500 dengan Pak Tommy yang sudah memiliki pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam dunia trading. Jadi kita menggandeng Pak Tommy untuk kita sama-sama memberikan edukasi
edukasi nih mengenai trading. Dan untuk topik malam hari ini tuh unik sekali sebenarnya gitu. Ini topik yang mungkin masih jarang kita bahas ya. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan insight atau pengetahuan atau pandangan ketika teman-teman sempat memikirkan untuk memulai perjalanan trading for living. Karena dengan era yang sekarang ya, dengan teknologi yang semakin canggih, trading for living ini jadi tidak mustahil ya Pak Tommy ya. Ini bisa merupakan menjadi satu opsi untuk teman-teman menjalani hidupnya, saya bisa bilang ya Pak ya. Dan khusus untuk hari ini, kita akan membahas series pertama. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir, jangan ketinggalan karena untuk topik memulai perjalanan trading for living, ini lumayan panjang teman-teman. Jadi nggak cukup kalau kita di satu sesi aja. Karena rasanya kalau satu sesi aja nanti teman-teman nanggung nih ilmunya ya. Jadi khusus untuk topik memulai perjalanan trading for living, kita akan terdiri dalam 3 webinar atau 3 series. Dan khusus untuk malam hari ini, kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling dasar yaitu apakah trading for living mungkin? Ya, jadi mungkin teman-teman bisa kasih tahu juga dong di kolom chat atau di kolom komentarnya kita, ada nggak yang sebenarnya sudah menjalani trading for living? Dan kalau udah ada, mau tahu dong udah berapa lama nih menjalani karir, kalau saya bisa bilang ya, karir trading for living. Dan untuk acara malam hari ini dipersembahkan oleh Plus 500 berkolaborasi dengan Pak Tommy yang tadi saya infokan sebelumnya bahwa kami adalah platform internasional yang masuk ke Indonesia. Dan oleh karena itu tagline-nya kami adalah World Class Trading ya. Dan khusus untuk teman-teman yang ikutan acara webinar dengan Pak Tommy malam hari ini, kami punya banyak hadiah sebenarnya. Jadi banyak hadiah yang udah kita siapkan untuk teman-teman. Dan biasanya kalau webinar dengan Plus 500 memang penuh dengan hadiah gitu. Jadi untuk teman-teman, tadi tim kami dari operator itu sudah membagikan link absensi ke kolom chatnya kita. Nah, teman-teman jangan lupa isi absensi ya. Kenapa? Karena nanti di akhir acara kita akan ada yang namanya lucky draw. Dan lucky draw ini akan diundi berdasarkan list ataupun daftar teman-teman yang mengisikan form absensi. Jadi jangan lupa ya teman-teman harus mengisi form absensi karena kami sudah menyediakan banyak sekali hadiah. Jadi untuk voucher MAP 200 ribunya itu kita kasih untuk 5 orang pemenang. 500 ribunya kita kasih untuk 2 orang pemenang. Jadi banyak sekali orang yang bisa mendapatkan hadiah di malam hari ini ya. Dan enggak cuman itu, kami juga sudah menyiapkan hadiah khusus tambahan untuk teman-teman komunitasnya Pak Tommy gitu. Jadi khusus untuk teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini, kan tadi baru kenalan ya dengan Plus 500. Nah, kami kasih gift perkenalan nih ataupun hadiah perkenalan ya, di mana teman-teman bisa mendapatkan tambahan lagi voucher MAP atau voucher belanja senilai 200 ribu. Nah, teman-teman kan belum pernah pakai Plus 500 ya. Jadi saya bisa bilang mungkin mayoritas teman-teman bisa ngeklaim ini sebenarnya. Gitu. Jadi nanti teman-teman cukup buka akun di Plus 500 dan untuk ngeklaimnya cukup deposit aja minimal 1 juta. Kalau transaksinya nanti juga nggak masalah, tapi untuk ngeklaim ini teman-teman depositnya minimal 1 juta aja. Seperti itu. Nanti kalau udah deposit, teman-teman bisa hubungi CS kami melalui live chat ya atau melalui WhatsApp. Nanti mungkin operator bisa bantu ya, bisa diberikan juga untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Kalau ada teman-teman yang ingin ngeklaim voucher MAP senilai 200 ribu dan ini tidak terbatas. Jadi saat ini kita ada 64 orang di webinarnya kita, 64-nya itu semua bisa klaim voucher MAP senilai 200 ribunya ya. Jadi teman-teman bisa nih kapan lagi ya webinar terus bisa dapat voucher belanja lumayan. Ini vouchernya bisa dipakai buat Starbucks atau mungkin ibu-ibu bisa buat belanja pakaian ya di Sogo mungkin ya. Atau bapak-bapak bisa ngopi gitu. Atau di Digimap juga bisa digunakan nih nanti vouchernya. Dan untuk voucher ini, khusus voucher ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu hanya bisa diklaim sampai besok ya. Karena ini kan kita hanya tujukan kepada teman-teman yang ikut webinar. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pakai ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Sayang banget kalau nggak diklaim.
Oke, mungkin kita akan mulai karena kayaknya kita udah lumayan rame nih ya, Pak, di kolom di ruangan meeting kita atau di Zoom kita. Nah, kata Pak Tommy, biasanya teman-teman dari komunitas Trading Monk itu bahkan udah suka nanya sebelum kita mulai materi ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah ada pertanyaan meskipun kita belum mulai materi, bisa diberikan di kolom chatnya kita ya. Jadi nanti selagi kita masih ada waktu pasti akan kita bahas ataupun kita jawab apalagi ada Pak Tommy nih di sini ya. Jadi langsung kita mulai aja untuk materi malam hari ini kolaborasi antara Plus 500 dengan Pak Tommy di mana kita akan membahas mengenai memulai perjalanan trading for living dengan series pertama yaitu apakah trading for living mungkin. Dan tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Saya adalah Deborah Ginting dan saya adalah wakil pialang berjangka dari Plus 500 Indonesia. Dan artinya saya sudah memiliki lisensi juga ya untuk saya memberikan materi edukasi bersama dengan Pak Tommy kepada teman-teman sekalian di malam hari ini. Dan malam hari ini kita menggandeng Pak Tommy, bukan lain dan bukan siapapun yang adalah Pak Tommy gitu. Jadi Pak Tommy kita sudah undang untuk memberikan materi yang sangat menarik di malam hari ini. Dan Pak Tommy sendiri itu sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang, saya bisa bilang, di dunia trading. Nanti mungkin Pak Tommy akan mengenalkan diri lebih dalam lagi. Tapi di sini mungkin teman-teman banyak yang datang dari komunitas Trading Monk ya. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang baru berkenalan dengan Plus 500, mungkin nanti kita bisa kenalan lagi lebih dalam di webinar-webinar yang selanjutnya ya. Dan untuk hari ini kita akan bahas apa sih sebenarnya? Nanti kita akan ada beberapa topik ya. Jadi yang pertama nanti mungkin kami perkenalan sedikit Bapak Ibu sekalian mengenai Plus 500 biar kita bisa berkenalan ya, biar Bapak Ibu juga bisa tahu apa yang mungkin bisa didapatkan dari Plus 500. Dan nanti kita akan langsung masuk ke topik utama, yaitu mengenai apakah trading for living mungkin yang nanti akan dibawakan oleh Pak Tommy. Yang nanti sudah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membongkar mitos atau miskonsepsi mengenai trading for living. Setelah itu nanti akan ada sedikit kalkulasi seputar trading for living dari Pak Tommy. Dan nanti yang terakhir adalah faktor penghambat gagalnya trading for living. Jadi teman-teman juga bisa curhat ya di kolom chatnya kita kalau misalnya ada teman-teman yang udah mau coba trading for living, tapi mungkin masih ragu atau banyak pertanyaan. Nah, bisa banget ditanyakan langsung kepada Pak Tommy atau ke Ko Tommy ya. Dan sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu Bapak Ibu sekalian, khusus untuk segala macam materi yang kita berikan di webinar malam hari ini, penting kami informasikan bahwa ini adalah materi edukasi ya Bapak Ibu. Jadi semua transaksi dan keputusan trading itu ada di tangan pelanggan ataupun di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Plus 500 dan Pak Tommy kita memberikan edukasi, tapi semua transaksi itu ada di tangannya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita langsung mulai aja ke topik pertama, yaitu siapa itu Plus 500. Kenalan dikit ya kita ke Plus 500. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah dengar Plus 500, kami sebenarnya adalah aplikasi trading. Nah, tradingnya mau trading apa? Nah, kita adalah aplikasi trading. Kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai trading forex atau margin trading atau dengan leverage trading ya. Atau mungkin ada juga yang kenal dengan kontrak, dengan trading kontrak gitu. Jadi kami adalah aplikasinya atau websitenya yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan trading untuk produk-produk seperti forex, emas, indeks saham. Nanti saya kenalan sedikit bagaimana kami memberikan begitu banyak pilihan produk yang Bapak Ibu bisa tradingkan gitu. Jadi kami tidak hanya menyediakan emas. Jadi untuk komoditi kami itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau untuk komoditi kami ada emas, bahkan ada gas alam juga, ada perak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi Plus 500 kami adalah aplikasi ataupun broker ya, mungkin lebih dikenalnya broker yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk transaksi tradingnya. Dan Plus 500 sendiri kami bukan pemain baru ya di dunia trading ya.
Jadi kami adalah platform global atau platform internasional yang masuk ke Indonesia, di mana kami sudah ada sejak tahun 2008 sebenarnya. Jadi secara global kami sudah memiliki 33 juta pengguna di berbagai negara termasuk di Indonesia Bapak Ibu. Dan secara perusahaan sendiri Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri secara profil perusahaan. Kami adalah perusahaan terbuka ataupun TBK yang sudah terdaftar di market utama Bursa Efek London ya atau di London Stock Exchange. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ingin melihat bagaimana performa perusahaan kami secara global, Bapak Ibu bisa akses secara terbuka sebenarnya. Dan bahkan kami juga masuk dalam bagian indeks FTSE 250 di London Stock Exchange. Dan untuk Bapak Ibu yang penggemar NBA ataupun penggemar basket ya. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu nih Chicago Bulls. Nah, Plus 500 juga merupakan partner resmi dari Chicago Bulls. Jadi kalau misalnya Chicago Bulls ada tanding, itu biasanya logo Plus 500 itu tuh gede banget di lapangannya juga. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu kami memiliki tagline trading kelas dunia karena memang kami akan membawakan kualitas platform kelas dunia untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia yang bisa bertransaksi dengan aman. Karena apa? Karena kami sudah memiliki legalitas yang komplit di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk Bapak Ibu yang ingin bertransaksi menggunakan Plus 500, kami sudah resmi beroperasi di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi kami adalah perusahaan internasional atau perusahaan global yang masuk ke Indonesia dengan legalitas yang sudah komplit. Dan Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri juga mengenai legalitas dan perizinan kami karena kami sudah mendapatkan izin dari Bapepti, OJK dan juga Bank Indonesia. Dan kami baru masuk ke Indonesia memang tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi tadi kalau teman-teman bilang belum pernah dengar Plus 500 karena kami memang baru banget masuk ke Indonesia. Meskipun secara global kita udah ada dari tahun 2008 ya, tapi kita di Indonesia memang baru sekali resmi beroperasi. Dan kalau Bapak Ibu mungkin ya kebetulan lagi ada di Jakarta, Bapak Ibu bisa nih singgah untuk ke kantor kami. Kemarin Pak Tommy udah singgah ya. Harusnya tadi saya tunjukkan fotonya Pak Tommy nih di sini ya. Jadi kemarin Pak Tommy itu udah singgah ke kantornya Plus 500 atau Plus 500 yang ada di Revenue Tower. Jadi kantor kami juga terbuka nih untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin visit ataupun sekedar ingin berkenalan dengan Plus 500 ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian jika ingin menggunakan Plus 500, Bapak Ibu bisa download aplikasi kami dan kami juga tersedia bagi pengguna Android dan juga pengguna iOS. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau trading males atau nggak bisa buka PC, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena trading di Plus 500 atau Plus 500 bisa menggunakan handphone. Oke, dan saya ingatkan kembali kayaknya ada yang baru join juga ya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung jangan lupa untuk isi absensi karena nanti di akhir acara kita akan ada lucky draw. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang belum pernah pakai Plus 500 sama sekali kami punya hadiah khusus untuk menyambut Bapak Ibu di mana Bapak Ibu nanti bisa langsung buka akun Plus 500, bisa deposit minimal 1 juta aja, nanti Bapak Ibu bisa klaim voucher belanja MAP senilai Rp200.000. Cara buka akunnya gimana? Bapak Ibu cukup daftar verifikasi, habis itu bisa langsung deposit rupiah. Sebenarnya sampai deposit rupiah aja pun Bapak Ibu udah bisa ngeklaim hadiah ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin merasakan bagaimana menggunakan Plus 500, Bapak Ibu juga bisa mulai trading ya. Karena untuk deposit itu cukup 1 juta rupiah aja dan ini adalah nomor rekening kami dan ini juga Bapak Ibu bisa dapatkan nanti ketika daftar ya. Jadi ini informasinya kalau mau di screenshot juga boleh, tapi nanti juga bisa didapatkan di aplikasi masing-masing. Dan untuk transaksi, Bapak Ibu ini satu hal yang menarik juga. Jadi dari Plus 500, ketika Bapak Ibu ingin mulai transaksi, Bapak Ibu nggak perlu download banyak aplikasi. Jadi cukup dengan satu aplikasi Plus 500 aja, Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi mulai dari daftar, verifikasi, deposit, hingga transaksi trading, serta analisa, Bapak Ibu bisa lakukan hanya dengan satu aplikasi saja ya. Jadi nggak ribet nih kalau mau pakai Plus 500. Dan kami juga no komisi per transaksi dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan support dalam bahasa Indonesia. Oke, mungkin cukup ya kali ya kenalan tentang Plus 500 atau Plus 500. Kayaknya teman-teman sekalian udah nggak sabar nih untuk mendengarkan topik atau mendengarkan ilmu dari Pak Tommy ya. Jadi sekarang mungkin saya persilahkan nih
ke Pak Taumi untuk masuk ke topik utama kita, yaitu apakah trading for living mungkin. Jadi Pak Taumi silahkan Pak, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Taumi. Terima kasih Kak Depo. Halo teman-teman, selamat malam, selamat datang di sesi Zoom kali ini. Jadi mungkin yang sudah kenal Tommy, lihat kontennya, suaranya nggak seperti ini. Ya dalam waktu mungkin seminggu terakhir kedatangan keluarga. Ini nggak bahas trading langsung nggak apa-apa ya. Kedatangan keluarga yang kebetulan ada yang perokok dan Tommy tubuhnya alergi terhadap asap rokok. Jadi 3 hari terakhir nggak buat video konten dan ada radang di tenggorokan. Jadi tubuhnya fit, cuman suaranya mungkin jadi lebih low key. Kalau misalkan teman-teman ternyata ada yang kurang jelas, nggak apa-apa ya ditanyakan. Cuman sama seperti yang lain kok, sama seperti Zoom-Zoom sebelumnya yang terbuka, brutal, to the point. Cuman sekarang disampaikan dalam volume dan kecepatan yang lebih low, kayak gitu. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir dan biasanya kalau di Zoom Trading Mang langsung open pertanyaan supaya teman-teman tidak apa istilahnya ya, tidak buang waktu topik atau pertanyaannya, tetapi di kesempatan kali ini karena memang sudah ada tujuannya dan dibuat runut ke dalam 3 sesi dalam web series sepanjang Juli dan Agustus. Jadi kita akan bahas dulu, tetapi setiap cuman ada 3 apa namanya slide, tetapi setiap slide-nya benar-benar berisi poin dan setiap slide-nya teman-teman boleh langsung tanyakan. Nah, sebelum Tommy mulai, eh, mungkin ada yang belum tahu, Tommy izin sampaikan ini ya, sebentar atau sedikit ke teman-teman. Jadi, presentasi selalu tentang pertukaran energi. Boleh nggak Tommy diizinkan untuk memperkenalkan diri mungkin 3 sampai 5 menit aja biar teman-teman tahu expertise atau background apa yang teman-teman bisa dapat. Dan ini bukan tentang Tommy, aku kalau boleh bilang juga bukan tentang plus 500, tapi bagaimana teman-teman dapat solusi dan jawaban. Jadi pembicaranya nggak penting, brokernya nggak penting, tetapi jawaban dan solusi untuk Anda yang penting. Aku tanya dulu ya, aku boleh nggak? Kalau memang boleh, tulis di kolom komentar dong satu, artinya teman-teman kasih saya kesempatan untuk eh, ngobrol. Oke, juga kesempatan untuk ngolah ini ya. Jadi seperti yang ada di gambar, ini sudah tahun ke-16 Tommy trading. Awal mulanya di 2011, ini sudah masuk tahun ke-16 dan yang ada di gambar ini adalah beberapa sudut pandang atau perspektif yang orang selalu bilang ya, kebetulan saya di posisi ini, kebetulan saya di sini. Enggak. Semuanya by design, semuanya dilakukan dengan kesadaran, dan ini sesuatu privilege yang orang lain nggak punya. Jadi Anda harus tahu title atau kesempatan apa, jadi ada background kemana. Jadi yang pertama saya memulai sebagai marketing tahun 2011. Ini walaupun di record nyebut nama broker atau brand boleh kan ya. Jadi ada broker Indonesia namanya First State Futures mulai dari 2011 sampai 2017. Tommy mulai dari sales, dari manajer juga sampai terakhir kepala cabang di Lombok tahun 2017. Dan eh, saya mengerti sekali gimmick-gimmick, bonus, jenis penawaran dari berbagai broker yang ada di lokal atau Indonesia dan juga di luar. Tapi ini kan masih yang pertama ya. Lalu yang kedua, 2013, Tommy sudah mengenal programmer atau sudah mengenal robot trading atau EA, Expert Advisor. Karena memang align dengan kejuruan saya di
programming atau teknik informatika di kuliah kayak gitu. Jadi jauh sebelum banyak orang Indonesia yang paham robot itu apa. Oh, yang gerak gini-gini ya robot kayak gitu. Tommy sudah menggunakan robot dan bisa dibilang nggak sampai nggak sampai dua tangan orang yang tahu. Dan saya di forum-forum luar atau internasional karena di broker Indonesia nggak ada yang bisa memakai IE kayak gitu sampai tahun kalau nggak salah 2018-an. Dan kalau Anda sudah trading paling nggak 6 tahun yang lalu atau paling nggak Anda sudah mengenal trading, waktu itu Anda pasti mengenal broker-broker yang dalam tanda kutip scam. Nggak apa-apa lah, sudah pasti scam kan ya. Seperti DNA, ATG, Net89, kan itu sudah ketok palu. Dan ya, waktu itu saya sangat kasar sekali bicaranya bahwa memang itu scam dan sebagai seorang trader yang memang trading ada ups and downs-nya dan juga sebagai programmer, saya tahu itu tidak mungkin terjadi. Waktu itu belum istri, calon istri, teman-teman gereja, dia ngomong, "Kamu siap dengan resikonya?" Ngomong kasar sekali terhadap bisnis yang masih berjalan. Ya, karena aku sudah tahu dan sudah di sana jauh sebelum robot-robot scam. Ya, Anda dengar hal ini mungkin sakit ya. Ya, harus sakit lah. Lesson learn, tapi lukanya membekas. Dan nanti Tommy akan share juga robot trading kapan boleh dan kapan nggak boleh dan kriterianya apa sangat clear. Lalu setelah 2017, saya punya 1 tahun di Asia, yaitu di tahun 2018, dan saya senang hari ini ada teman baik saya asal Jember yang sudah lama tidak ketemu, yang tadi nyapa, namanya Abraham Sugiarto. Dia fokus di bidang AI saat ini. Waktu itu saya absen dari kegiatan kegerejaan hampir selama setahun penuh karena perjalanan keliling Asia di jalur darat mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, China Selatan, Nanning, Guilin, Guangzhou, daerah-daerah sana sampai Hong Kong, Taiwan, Makau, dan pulang. Dan di kesempatan itu, saya ndak berencana untuk mengenal namanya trading for living. Tetapi saya bertemu orang-orang yang waktu itu istilahnya digital nomad ya. Digital tanpa adanya batas jarak ruang dan waktu. Nomad ya bisa nomad dan berpindah-pindah sambil liburan waktu itu namanya. Eh, dan setelah itu saya baru tahu, saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya bersama dia perjalanan naik kereta harus pindah-pindah dari selatan Ho Chi Minh ke utara Hanoi, perjalanan bisa 3 hari, dan mereka ya bisa mendapat uang, bahkan mereka tidak perlu bergerak dan keluar, kayak gitu. Dan terlalu banyak cerita yang karena mungkin saya bukan cuma dengar cerita ya, tapi diubahkan karena melihat prosesnya lebih cepat dan lebih berani mengambil keputusan. Dan karena memang topiknya trading for living, eh, topik yang mungkin orang sudah kenal Tommy berulang kali disampaikan, tapi tidak ada yang pernah bosan. Karena saya justru menantang teman-teman, tanyalah sedemikian detail, spesifik, angka, data, saya lebih suka dikejar. Karena semuanya berdasarkan experience yang real and combat in situation, angkanya, pengalamannya, rasanya, kayak gitu. Lalu juga sebagai analis atau strategis, saya di broker Fullerton Markets di tahun 2022 sampai 2025, dan saya waktu itu bekerja dengan orang yang pertama kali membawa forex ke Asia, namanya Mario Singh. Orang India, kelahiran Singapura, teman-teman cari aja Mario Singh, dan bisa dilihat di 2022 sampai 2025 di broker Fullerton Markets, bukan hanya dengan saya, ada banyak pembicara di ya Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina dan sebagainya. Kita sudah banyak share dan mengedukasi tentang trading. Dan satu hal yang saya temukan yang saya ingin bagi adalah bukunya, karena ada di sini saya tunjukkan aja. Ini adalah tulisan Mario Singh, namanya Secret Conversations of Trading Tycoons, yang dia tulis sepanjang 2008 sampai 2017.
bekerja bersama dan bekerja sama dengan 16 real hedge fund atau fund manager besar. Dan setelah saya pelajari, setelah saya trading beneran selama belasan tahun, ternyata tidak memiliki common atau similarities dengan trading-trading yang Anda lihat. Jadi mungkin di Zoom sebelumnya atau pembicaraan pribadi kita, telepon atau chat, saya sering bilang bahwa jadi mana yang benar? Ya mayoritas scam. Hah? Mana yang benar? Iya nggak ada yang di Indonesia scam kebanyakan. Memang karena tujuannya beda, pertahanannya beda, cara tradingnya beda, metode produk diversifikasi, semuanya beda. Mungkin itu jadi alasan kenapa retail atau Anda dan saya awalnya tidak bisa trading for living. Nah, tugas Anda untuk menanyakan ya. Lalu yang kelima, saya juga sebagai broker reviewer di Fastbull, itu adalah aku tidak boleh ngomong yang lain. Ada satu entitas yang dia scam dan dia lebih terkenal. Tetapi di Fastbull kita mereview broker seluruh dunia, terutama Asia Tenggara, eh, Asia Pasifik, termasuk dengan Australia. Kualitas broker sebenarnya dan Anda kalau tahu itu bisa membuat Anda terbelalak. Apa yang Anda baik belum tentu dan sebaliknya. Tetapi ya hargai saya, jangan tanya broker, karena ini berjalan bersama dengan broker, nanti ada batasan-batasannya ya. Dan yang terakhir, di 2025, saya join dengan namanya Win Academy, mempelajari wealth production atau wealth creation dari forex dan prop firm sampai wealth management, sampai yang sifatnya investing, index, sampai juga real estate dan insurance, dan semuanya itu diperlukan. Jadi sedikit gambaran tentang Tommy. Jadi Anda dapat gambaran bahwa yang nanya ini memiliki waktu yang tidak pendek, waktu yang panjang, pengalaman, kerugian, dan juga semuanya dapat diberitahu kepada Anda dengan mentah dan transparan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan yang ada di gambar, apakah trading for living itu mungkin? Jawabannya ya, mungkin. Indonesia sudah ada orang-orang trader, mungkin juga ada yang sukses mungkin, tetapi mereka tidak mempunyai exposure. Oke, internet saya sudah kembali. Oke ya, mereka tidak mempunyai exposure dan banyak bule yang saya melihat sendiri kita liburan ke gunung selama 2 3 hari, ya mereka nggak perlu bekerja, nggak perlu trading. Tetapi saat mereka bisa mengakses laptop mereka, mereka melakukan setup dan ada profit dan tidak ditunggui, tidak tegang, dan mereka bisa tetap earning lebih cepat atau lebih banyak daripada yang mereka spending. Nah, disitulah saya belajar, saya tanya, saya mengikuti perjalanan mereka sampai harus mengubah itinerary saya pribadi, dan saya tanya kepada mereka, bisa nggak angkat saya jadi murid Anda? I want to be your disciples because I see by my own eyes you do the digital nomad for a couple of weeks or months. Jadi bisa benar-benar trading for living, menghasilkan lebih. Nah, disitulah mereka berkata bahwa sebenarnya ya mereka ketawa, mereka bilang kenapa harus belajar dengan saya atau dengan kami atau dengan group of people di sana. Mereka bilang bahwa sebenarnya ada banyak orang di luar sana, mungkin ya di Western, di Europe, di US, yang mereka bahkan bukan cuman trading for living. Jadi mereka bisa trading for generations to come, generasi ke generasi, buat dia, buat diri mereka sendiri, buat anaknya, buat cucunya, buat cicitnya, mereka sudah bisa long last for generations. Jadi kalau yang dimaksud orang trading for living hanya satu untuk seorang diri saja, itu adalah standar terendah. Itu adalah bare minimum. Dan di saat Anda mendengar banyak apa ya,
konfrontasi, banyak miskonsepsi. Emang segampang itu? Memang nggak gampang. Emang trading for living ada banyak? Ada, cuman Anda nggak kelihat. Tapi presentasenya tetap jauh lebih kecil dari yang kita kira ya. Tapi intinya, apakah trading for living mungkin? Yes. Anda boleh setiap slide ini nanti Anda tanyakan ya. Nah, ke yang pertama, ada banyak myth and misconception atau mitos dan miskonsepsi kesalahan berpikir tentang trading for living. Ini hanya salah 5 di antaranya yang memang ya karena trading itu banyak sekali sisinya ya. Saya sebutkan salah 5-nya aja. Contohnya yang pertama, semakin sering trading, semakin besar keuntungan. Ini mitos atau miskonsepsi yang lucu sekali. Semakin Anda sering, atau mungkin ini relate ya dengan yang poin kanan bawah ini, trading harus full time, kan full time, full melihat sepenuh waktu. Artinya semakin sering trading, semakin besar keuntungan, trading harus full time, itu adalah mitos atau misconception kalau Anda bisa profit. Contohnya dari mana? Ini ada beberapa buku, cuman mana yang terlintas di pemikiran saya. Ini ada buku dari Sun Tzu, Art of War for Traders and Investors. Ini versi Inggris dan gilanya setelah Tommy banyak share, ada banyak teman-teman yang ternyata punya versi Indonesia. Nah, di buku ini bilang bahwa trading itu tidak boleh seperti perang yang blood battle. Pertempuran berdarah-darah dilakukan setiap hari, setiap saat, tusuk sana, tusuk sini, tidak tahu mana kawan, tidak tahu mana lawan, dan banyak energi terbuang, waktu terbuang, resources terbuang. Dan intinya semakin sering trading, semakin besar keuntungan, salah total. Di trading itu tidak menganut hal tersebut. Ada orang yang trading, aku bisa profit kok. Berapa kali trading? 50 kali trading dalam seminggu. Rasanya otak mau pecah. Bagaimana mungkin seminggu ada 5 hari. Kalau dibagi rata ada ya. Ada 10 hari, 10 kali trading tiap hari. Katakan Anda trading satu produk aja, nggak mungkin bisa lebih dari itu. Emas misalnya. Anda melihat time frame H1, kan pasti ada jam di mana Anda tidur sama keluarga. Berarti H1 10 kali trading. Bisa nggak profit? Bukan nggak bisa. Tetapi Anda mengalami kerugian berupa spread, berupa komisi, berupa harga yang naik turun, ada news impact yang Anda tidak sadari, ada fluktuasi supply and demand yang berlawanan dengan strategi Anda, dan apapun terjadi. Dibanding dengan trading hanya sekali seminggu, satu dua posisi, oh, I dare to bet. Saya berani bertaruh dan saya berani menggaransi satu dua posisi yang clean di mingguan, earn or produce more profits dari 10 atau 50 kali trading harian. Kalau satu momen kadang lebih harian, oh bisa jadi atau lebih dari scalping. Tetapi dalam periode panjang dan ya panjang long term, semakin sering trading, semakin besar keuntungan atau trading harus full time, itu mitos. Lalu profit besar berasal dari entry yang sempurna. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Karena kalau misalkan entry yang sempurna biasanya patokannya kan banyak. Seperti contohnya pakai indikator atau itu teknikal ya, lalu pakai fundamental. Bisa jadi, cuman karena mungkin teman-teman banyak yang tidak berasal dari baca news, misalkan lihat di chart, entry yang sempurna apakah itu ada? Mungkin ada, mungkin berasal dari banyak komposisi atau kombinasi dari indikator. Contohnya, tiap indikator itu mempunyai satu variabel atau fungsi. Seperti contohnya menentukan titik entry. Oh, harus persilangan dari garis ini atau garis ini. Oh, harus ada masuk zona 20 atau zona 80. Atau ada pembalikan EMA dan sebagainya. Itu hanya satu. Tetapi ada lagi untuk menentukan exit. Exitnya harus ditentukan dulu atau belakangan. Exit ditentukan dulu pasang SLTP awal. Lalu kalau misalkan exit tidak direncanakan ya belakangan. Mana yang lebih bagus? Depends. Bisa tidak ditentukan tanpa SLTP bisa lebih bagus. Karena momen atau periode berikutnya kita lihat sudah salah ya tinggal cut.
Tetapi kalau profit tahan terus, let the winner runs. Kayak gitu. Lalu win rate tinggi pasti menghasilkan uang. Hal ini setiap kali aku ngomong beneran aku menemukan hal yang lebih lucu dan lebih lucu lagi. Saya di broker sebagai sales 7 tahun, 2011 sampai 2017, dan akun yang saya pribadi pegang, anak-anak buah ini, maksud katanya tetap respect dan hormat ya, tim saya, mereka akun-akun yang habis dan jumlahnya setahun bisa miliaran, itu bukan yang win rate-nya di bawah 50%, tapi yang win rate-nya bisa 90, 95%, 98%. Jadi kalau profitnya kecil, sudah di-cut, tidak tahan, tetapi profitnya, ruginya besar, ditahan, tidak mau di-cut, ditambahi posisi, averaging down, up, dan kalau misalkan turun lagi di martingale. Jadi segala posisi yang mungkin, segala cara yang mungkin, segala cara yang worst possible scenario dilakukan sama trader. Kayak gitu. Jadi even trading is worse than gambling kalau teman-teman salah mengartikannya. Lalu yang terakhir, aku lihat ada banyak pertanyaan ya. Aku akan to the point, psikologi adalah penyebab utama kegagalan. Eh, how to say? Intinya gini dah, teman-teman. I put my reputation on the table. Kalau ada orang yang ngomong, aku rugi karena psikologi, dia tidak tahu apa-apa tentang trading, tidak tahu apa-apa. Ah, aku rugi. Biasanya temennya ngomong mungkin psikologimu belum siap. Aku rugi, mentalmu belum terbentuk. Coba tantang balik. Can you describe? Anda bisa nggak jelaskan aku psikologi gimana? Cara ngaturnya gimana? Atau mental cara membentuknya gimana? Eh, dan nggak bisa teman-teman. Psikologi adalah human being. Anda dan saya. Aduh, ini di record ya. Rasanya nggak bisa brutal, tapi ya sudah. Kalau kalau nakal diundang lagi ya Bu Debu. Psikologi itu, orang yang mengajarkan psikologi itu seperti uh, orang buta yang menjelaskan indahnya dunia. Mereka sendiri nggak bisa lihat kok. Orang yang lumpuh dan ngajak jalan-jalan, mereka nggak bisa jalan kok. Nah, psikologi itu karena kita manusia, kita tempatnya uh, orang yang salah, tempatnya orang yang ingkar janji, tempatnya orang yang, wah, kita pribadi, Anda dan saya pribadi yang ini deh, brengseknya bukan main. Kita orang yang selalu merasa lebih pinter, kita merasa intervensi kita bisa merubah situasi atau keadaan. Dan itu bodohnya kita yang percaya hal tersebut. Dan nggak bisa. Psikologi, kalau dipercaya, Anda berarti menyerahkan ke hal yang paling tidak dapat dipercaya, yaitu trader atau Anda dan saya sendiri. Lalu siapa yang dipercaya? Lebih baik Anda percaya sistem, Anda percaya data, Anda percaya angka, Anda percaya, ya bukan backtest juga sih, tetapi let's say history atau background yang sudah ada. Anda percaya statistik kayak gitu. Dan beberapa waktu lalu, eh, 2-3 minggu lalu saya membuat konten yang saya bilang scalping dan day trading adalah scam versi saya. Dan banyak mendapat cacian. Ya intinya saya bilang itu data loh. 0,4% sampai 2,9% Anda cari sekarang di YouTube, Google dan ChatGPT, faktanya seperti itu. Lalu ada yang bilang, ya saya orang yang spesial itu, saya 2% itu. Waduh, saya nggak berani ya, saya tidak sepintar itu dan tidak sespesial itu. Jadi tujuannya sesi ini, saya sepakat dengan plus 500, nggak ada sugar coating, nggak ada kata-kata yang manis pembungkus, nggak ada. Dan percaya psikologi adalah pengubah keadaan. Anda perlu bukunya, nggak ada sih, Anda perlu baca buku namanya Atomic Habits yang penulisnya James Clear. Dia bilang tidak ada orang yang dapat mencapai targetnya terus-menerus. Yang ada dia hanyalah jatuh ke sistem yang dia buat. Kalau sistem Anda tidak membuat Anda tenang, sistem Anda tidak membuat Anda less screen time, karena mata Anda adalah jendela segalanya, Anda tidak bisa merasa tenang atau calm, selalu ada harga bergerak yang memancing Anda untuk terlibat psychologically, emotionally.
intuisi eh, apapun, yaitu adalah salah. Anda tidak boleh melibatkan revenge trading ataupun overjoy trading. Jadi benar-benar saat harga Anda melihat sudah tidak ada perasaan, Anda bisa mendapat clarity atau kejernihan saat time frame-nya atau periodenya cukup jauh, Anda mendapat konfirmasi tingkat tinggi. Dan setelah semuanya terpenuhi, total peace of mind, maka ada fokus quality over quantity. Kembali ke yang pertama tadi, I dare to bet satu dua posisi yang matang, yang secara mingguan, itu lebih profitable daripada harian yang asal pukul, petinju yang asal pukul atau yang asal tembak kayak gitu. Jadi itu sesi pertama ya. Aku mau jawab dulu pertanyaan yang ada. Baik. Gimana ya Kak Debu? Pertanyaannya teman-teman boleh tanyakan atau dibaca satu-satu? Iya boleh Pak. Jadi tadi saya sudah kumpulkan pertanyaannya. Jadi menarik Oke. sekali ya memang kalau ilmu dari Pak Tommy ya. Jadi kalau saya bisa bilang di sesi pertama ini langsung kayak buka pikiran ya Pak ya gitu. Jadi Pak Tommy langsung infoin bahwa trading for living itu istilah yang memang kita harus pakai untuk benar-benar hidup ya Pak ya. Bukan kita living for trading ya, tapi trading for living gitu ya Pak ya. Karena kebanyakan Oke. orang kayaknya living for trading ya Pak. Yang tadi Pak Tommy bilang malah jadi nggak bisa tidur karena mikirin chartnya seperti apa. Tapi dengan Pak Tommy itu kayak kebuka pikirannya Pak bahwa kita bisa trading for living yang artinya benar-benar hidup tanpa hidup kita itu full dengan trading ya Pak ya. Nah jadi menarik sekali Pak. Kita udah ada 3 pertanyaan yang saya kumpulkan. Oke. Saya bantu bacakan ya Pak ya. Saya juga udah Yap. kirimkan ke Pak Tommy di chat, tapi saya bantu Oke. bacakan juga biar teman-teman yang lain juga bisa Oke, dengar oke. ya. Jadi tadi Ya. ada dari Pak Denny yang pertama. Pak Denny nanya nih Pak, maaf saya mau menanyakan, untuk trading for living perlu modal berapa ya Kotomi dan harus full trade gitu. Mungkin bisa dijawab Pak. Oke. Eh, Sebenarnya kalau pertanyaan ini bisa dijawab, tapi kalau to the point nanti teman-teman salah arti. Bisa, Tommy di 2018 memulai dengan modal $2.000 saja. Karena di Indonesia waktu itu belum ada yang micro, jadi pakai broker luar 0,01, tetapi 1 tahun lebih seperti Blood Bet Battle, hanya survive. Untungnya saya baca buku yang tepat, yang dia bilang bahwa ada bukan cuma sekedar rugi 1%, nggak sesederhana itu, tetapi benar-benar bagaimana bertahan perang untuk besok. Nggak cuman hari ini harus selesai, harus dikejar, nggak seperti itu. Jadi modal waktu itu yang Tommy pakai adalah $2.000. Kalau memang memungkinkan nanti di akhir saya share Excel-nya ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, teman-teman nggak usah berpikir dulu tentang modal. Karena berpikir tentang angka bisa sangat tricky. Sama seperti gini, eh, saya mau turun berat badan. Sekarang saat saya badannya beratnya 100 kilo. Menurut Body Mass Index, berat saya idealnya adalah 65 misalkan. Berarti bagaimana saya cara turun 35 kilo? Bagaimana cara menurunkan body fat mulai dari 30 something menjadi belasan? Bagaimana bisa mengecilkan lingkar pinggang? Angka ini sangat tricky. Ada yang lebih penting yang diubah, yaitu kalau ngomong mindset nanti mengalami kayak penurunan makna ya. 1 2 tahun terakhir ada influencer ngomong yang penting mindset, mindset. Bener sih, aku tahu tapi teman-teman agak agak mengalami gradual atau devaluasi. Tapi intinya mindset atau paradigma harus diubah dulu. Contohnya kalau memang mau trading, teman-teman tidak boleh mempunyai status sebagai trader. Makanya trading tidak boleh full time. Kalau Anda full time menjadikan satu-satunya fokus dan perhatian Anda, dan kalau trading itu tidak profitable atau trader tidak profitable, itu akan merusak segalanya. Harus bersiap sih untuk fase-fase yang buruk, darkest period, hari-hari yang buruk, minggu-minggu yang buruk, dan bulan-bulan yang buruk. Tapi pertanyaan yang tadi, trading for living perlu modal berapa? Modal yang Anda siap hilang dan tidak boleh ditambahi lagi. Kalau buat Tommy waktu itu adalah $2.000, apapun yang terjadi saya tidak boleh menambahi.
Tapi saya juga nggak boleh ambil keuntungan apalagi modal dari uang itu. Saya harus tetap hidup dari pekerjaan saya. Nanti akan tak jelaskan di slide ketiga lebih jelas. Tetapi apakah harus full trade? Enggak. Kalau Anda full trade, Anda akan membuat akun dalam bahaya. Karena Anda adalah faktor kegagalan terbesar. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Eh, ah, Kak Debu bacain lagi atau Tommy langsung jawab? Mau langsung jawab juga boleh, Pak. Pak Abraham Sugiarto, bagaimana kita harus mulai investasi sebagai beginner? Apa tiga prinsip paling penting harus kita pegang ketika memulai? Tuh, Pak Abraham ini pinter sekali. Dia seorang guru. Eh, Langsung ditanya berupa pertanyaan yang runut dan spesifik. Sebenarnya gini, investasi ini paradigma umum ya. Kalau trading itu lebih periodnya singkat. Kalau investasi periodnya lebih panjang. Nah, kalau misalkan trading orang biasanya bisa lihat dalam waktu ya harian, mingguan, bulanan, tapi investasi rasanya kita bisa ambil mungkin semester bahkan tahunan. Oh, aku tanam sengon, oh investasi 4 tahun misalkan. Tapi kalau trading nah, ada batas waktunya, tetapi terlalu kecil itu bukan trading, itu gambling. Sekarang kan lagi Piala Dunia kan. Oh, aku ini nih gambling. Gambling apa? Nanti malam. Kalau di Bali jam 3, jam 2, Argentina Inggris. Ternyata menit pertama sudah ya aku kalah. Lu kok bisa? Ya aku taruhan siapa yang kick off. Itu berarti benar-benar itu gambling, tidak ada faktor penentu. Siapa corner kick pertama? Waktunya sangat singkat, termasuk dengan binary option. Nggak apa-apa kan ya, aku nggak bilang perusahaan atau apapun itu bukan trading. Tapi kalau misalkan di dunia trading, teman-teman bisa lebih oke daripada investasi, kelasnya bisnis. Kalau teman-teman investasi, oh aku dapat 100% 4 tahun, itu sudah bagus banget. Tetapi kalau bicara tentang bisnis atau trading, aku bisa loh 10% di bulan ini. Karena ada usaha, ada effort, ada walaupun bukan effort-effort yang Anda kira ya, lebih less intervensi, lebih nyaman kok, lebih aman kayak gitu. Nah, izinkan aku untuk menjawab Pak Abraham, tiga prinsip paling penting di akhir ya. Tapi intinya yang dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, kalau bisa saya comot tiga. Yang pertama, trading harus full time dan semakin sering trading. Intinya Anda tidak boleh sering-sering trading. Pikirkan seperti ini. Misalkan 1 minggu posisi, Anda hanya analisa di weekend saja. Kalau Anda menganalisa di weekday, sama seperti yang Sun Tzu bilang. Dia bilang, if you think in the battlefield, you already lose. Kalau Anda berpikir saat perang, Anda sudah kalah. Bukan belum kalah, sudah kalah. Tidak ada orang yang bisa berperang, tidak dia duduk diam. Tetapi kalau perang, resourcesnya berantakan. Caranya yaitu menjadi Pak Abraham, dwelling on the temple. Duduk diam dulu, merencanakan segala sesuatunya, dan lebih enak saat market belum bergerak. Jadi nggak chasing the market. Harganya diam, tidak ada perasaan apapun. Temukan posisi yang paling tidak mungkin untuk kena. Kayak gitu. Begitu pasang misalkan uptrend, pasang buy limit di level tertentu. Tanya sendiri, posisi ini kena nggak? Nggak mungkin. Yakin nggak mungkin? Bisa jadi loh. Iya bisa sih, bisa kena. Kalau kena gimana? Wah, kalau kena resikonya sudah hampir nggak ada, kecil sekali dan profitnya bisa besar. That's the level you must aim atau incar. Lalu yang kedua, win rate tinggi. Jangan mikir win rate tinggi. Anda tidak butuh sering menang. Anda butuh benar satu kali dan percaya pada trade itu seperti bisnis yang benar-benar profit, baru buka toko setelah uangnya cukup untuk membuka toko berikutnya. Jangan buka atau jangan tambahi sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jadi win rate tinggi tidak, win rate rendah saja. Percaya yang memberikan Anda metode yang paling bagus atau produk yang familiar. Dan yang terakhir, yang psikologi, penyebab utama kegagalan, Bram, kita kenal, maksudnya teman gereja, kita percaya bahwa kita nggak boleh percaya kita, tapi kita percaya Tuhan. Karena kita berpikir positif,
tetapi Tuhan berpikir apa yang benar. Dan percayalah, kita, wah benar-benar aku nggak pikir bahasa yang lebih buruk lagi. Kita brengseknya manusia, hari ini ngomong apa, besok lupa. Kita mengingkari janji dan kita berbuat dosa terus-menerus berulang-ulang. Nah, jangan sampai orang ini yang memegang kendali atas akun kita. Jadi serahkan pada sistem. Nah, bagaimana menguji sistem? Tentunya bukan yang pertama ya, di yang sesi-sesi berikutnya. Kak Dibu masih ada waktu nggak untuk menjawab pertanyaan? Em, Sebenarnya ada Pak. Ini banyak banget nih Pak. Kita dapat Oke, pertanyaan. aku Eh, jawab eh, lagi ya. Aku sudah bilang kok semua orang yang live TikTok atau apa, eh, aku nggak ngejar ngejar ya pertanyaan ya, tapi mengejar kualitas dari Nur bener. Hutsa. Basic dari trading bisa hitung risk rewardnya, kerugian pasti ada yang bisa kita handle kan resikonya. Dari balance kita punya gimana secara simpelnya mengeksplor di trading for living. Oke, ada tiga dan ini jelas sekali. Ada namanya risk management, ada namanya money management, ada namanya capital management. Sangat jelas dan orang cenderung trading bingung hal ini. Nanti kita akan bahas kalau ada waktunya, tetapi aku nggak tahu ya Pak atau Ibu ya, Ibu Nur Hutsa ya. Nah dari Ibu Nur Hutsa, kalau misalkan teman-teman sudah paham tentang risk, money, dan capital management, pasti kita paham resiko yang kita handle. Ditambahi lagi diversifikasi, diversifikasi ke produk dan diversifikasi ke metode. Karena metode tidak ada yang bagus terus. Anda metodenya follow trend, kena sideways, mati kan? Anda metodenya sideways, kena counter trend juga KO. Nggak bisa terus-menerus dan tidak bisa hanya satu produk saja, emas nggak bisa harus bisa dibagi. Tetapi memang untuk pemula lalu suruh mempelajari tiga jenis manajemen, lalu disuruh banyak produk dan metode memang berat. Tetapi yang kata-kata tadi ada benernya, yang bisa kita handle kan resikonya. Nah, di buku yang Tommy baca, Sun Tzu, intinya kekalahan itu pasti. Tetapi pastikan kita kalah di battle saja. Battle, benar-benar battle, tangting-tangting, kalah terus kita pulang. Nah, hal yang paling baik adalah kalau Anda mengenal diri Anda sendiri, you can win the battle. If you understand your enemy or your opposition, you will win the war, peperangan. Tetapi jika Anda tahu diri Anda sendiri dan orang lain, your kingdom will last for three dynasty atau three generations. Nah, akun mati atau tewas itu pasti. Kalau misalkan ada dua hal yang tidak bisa dihindari di dunia ini, kematian fisik kita dan kematian akun trading kita tidak menjadi tabu dan tidak perlu malu. Yang penting yang hidup bisa generate income sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ditambahi, akun yang dalam periode buruk ini sangat defensif, tetapi yang profitnya sangat mencabik-cabik tajam dan giliran yang lain sebaliknya. Dan itu bisa kok kayak gitu. Dari Pak Jeffrey, Kotomi yang tadi di TF-nya secara weekly untuk mencapai peran tertentu butuh minggu atau bukan? Bagaimana trading for living tapi perlu profit? Oke, menarik sekali. Pertanyaannya Pak Jeffrey sebenarnya ada di jawaban berikutnya, tapi nggak apa-apa, aku jawab sekarang. Secara periode weekly itu betul. Dan kalau periode diambil weekly, tidak harus lepas weekly, apalagi kalau profitable. Kalau weekly enaknya apa? Enaknya weekly, Anda cukup pasang stop loss weekly. Stop loss weekly besar nggak? Kalau Anda terbiasa scalping atau day trading, pasti terasa lebih besar. Pasti. Tetapi dengan Anda melihat gambaran besarnya, kalau sudah di periode weekly, stop lossnya 1 week aja. Stop loss 1 week aja nanti tak jelasin ya di sesi kedua kalau sudah ada teknikalnya. Dan dia tidak terpengaruh trading harian, tidak terpengaruh bias eksternal market harian, seperti news impact, seperti fluktuasi supply and demand. Kalaupun dia ternyata salah, dia tidak makan stop loss Anda. Ada yang juga, tapi kalau memang profit kena TP lebih cepat, iya, tapi kan kita tidak main tebak-tebakan.
Jadi untuk Pak Jeffrey, kalau stop lossnya weekly, kalau memang ternyata kena stop loss weekly, nggak apa-apa. Berarti memang harga mau berbalik dan ada reject besar di weekly. Tetapi kalau ternyata dia tidak kena stop loss dan dia join atau berjalan dengan wave yang tepat, Anda tidak cuman dapat profit weekly, tetapi profitnya minimal monthly atau yang sering Tommy bilang quarterly, 3 bulan. Karena di situ kebijakan besar dibuat. Karena di situ bank sentral menentukan seperti moneter dan fiskal policy berkaitan dengan suku bunga, inflasi, tenaga kerja. Jadi ngapain di cut loss setiap hari, dilihat setiap hari. Cukup lihat weekly saja, stop lossnya weekly, TP-nya bisa quarterly. Kalau kita bicara di forex, stop loss weekly adalah puluhan pips. Sorry, kalau daily puluhan pips. Kalau eh, weekly sampai monthly bisa ratusan pips, tetapi quarterly tidak kurang dari ribuan pips. Itulah mengapa kalau Anda salah, salahnya satu. Profitnya bisa 5, bisa 8, bisa 10. Kayak gitu. Memang nggak bisa sangat jelas ya, harus lihat candle, tetapi semoga bisa dapat sesuatu. Bu Debu, kalau memang terlalu lama, aku dihentikan sewaktu-waktu boleh ya. Dari Pak Sugiat, berapa lama untuk bisa memulai trading dari betul-betul pemula banget? Terima kasih Pak Sugiat. Pertanyaannya tak mundurin ya. Jadi Tommy pernah baca, bukan pernah, berulang kali pertanyaan di Threads. Teman-teman tahu Threads ya? Aplikasinya Instagram tapi kayak Twitter. Pertanyaannya selalu sama. Saya trader, entah saya pemula atau bukan. Kira-kira kalau misalkan saya mau bisa trading berapa lama atau lebih jauh lagi? Saya mau trading for living berapa lama? Atau saya saat ini tinggal di pinggiran mana ya? Purworejo tuh. Pokok di Purworejo. Saya punya satu istri, saya punya satu anak. Saya butuh 10 juta setiap bulan. Berapa modal yang saya butuhkan untuk memulai trading for living itu? Pertanyaannya ada ratusan. Anda butuh modal, contoh nih, 120 juta. Anda butuh modal berapa? Berapa? Ada yang butuh modal 1 miliar. Jangan muluk-muluk lah, 1% setiap bulan tapi konsisten. Bener nggak? Nggak salah. Tetapi tidak ada yang bisa ditarget, apalagi tidak mempunyai skillnya, cara pandangnya, kemampuannya, kebiasaannya, disiplinnya, nggak bisa. Ibarat orang, aku gemuk, oke aku butuh latihan seberapa kuat. Oh, Adirai kalau bisa turun lemaknya atau lingkar pinggangnya dalam waktu berapa, ya aku cuman tinggal tak kali modalku, tak kali jumlah latihanku, tak beratkan, nggak bisa, nggak bisa. Jadi intinya bisa nggak meraih modal atau meraih 10 juta per bulan? Bisa. Modalnya berapa? Depend. Tapi yang lebih penting adalah persiapannya. Modalnya 50 juta bisa nggak? 50 juta plus contoh 2 tahun. Jadi 3 tahun mencoba dulu di berbagai macam jenis market dan anomali. Di 3 bulan semester di mana pasti ada banyak hal terjadi. Dan sisanya memulai pelan-pelan. Jadi parameternya banyak. Kalau hanya ngomong parameter waktu menurut saya nggak nyambung. Dan itulah mengapa banyak yang orang buta menuntun orang buta lain, penipu menceritakan hal yang tidak benar, dan saya sendiri korbannya. Selama bertahun-tahun, saya mempercayai orang yang salah dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Jangan khawatir kalau memang saya juga bukan orang yang pintar, tapi menurut buku yang tadi, Mario Singh, Anda boleh foto deh Secret Conversations of atau for with Trading Tycoons. Cari di Google dan di ChatGPT. Tidak ada versi bahasa Indonesianya. Ini versi bahasa Inggris dan belum diindonesiakan. Anda cari ada 16 nama di sana yang benar-benar mengelola puluhan juta dolar. Dan saya tahu dari mereka, dari Mario Singh sih, tapi selama 4 tahun panggung bersama, saya tahu dengan mudah karena sudah ada yang menunjukkan jalannya. Dan sadly to say, ya ini negara kita, di Indonesia saya belum pernah menemukan orang yang real Anda bisa tuntun pelan-pelan. Ya mungkin ada banyak, tapi mereka belum tentu mau. Karena mereka sudah mencapai financial goals mereka. Kayak gitu. Repot ya, yang mau nggak mau muncul,
yang ada hidden motive atau hidden agenda muncul dan memberitakan yang keliru. Kayak gitu. Semoga menjawab Pak Sugiat. Pak Sujoko mau tanya antara money management dengan rule trading lebih utama mana? Money management termasuk di dalam rule trading, Pak Sujoko. Jadi maksudnya nggak dipilih, semuanya nggak dipilih. Ini ibarat kalau misalkan ya saya kalau dalam memasak lebih penting mana higienis suatu kitchen atau peralatan yang lengkap. Dua-duanya penting dan nggak bisa jalan dengan salah satu saja. Bagaimana menguji sebuah metode atau strategi tepat dan bisa dipakai seumur hidup dan bagaimana tahu bahwa metode sudah waktunya untuk dievaluasi atau diganti. Gini Pak Wahyu, eh, tidak kalau teman-teman sudah tahu bahwa Tommy ini sangat against hal yang di luar kita yang kita tidak ketahui. Contohnya seperti EA atau robot trading, seperti signal trading, seperti copy trade. Bukan tidak boleh, tetapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu orangnya. Kita tidak tahu siapa yang trading. Kita tidak tahu karakternya. Dan ini bukan, oh aku tidak tahu, aku tahu orangnya tetanggaku. Bukan, bukan itu. Aku tidak tahu dia mempunyai logical decision atau pengambilan keputusannya. Kita juga tidak tahu lot sizing-nya dia. Dan ini sangat menentukan. Orang bisa trading 50, 100 kali, rugi 2-3 kali akunnya rungkat bisa. Kita tidak tahu history atau background-nya. Dan ini untuk menjawab Pak Wahyu bukan tentang backtesting. Backtesting adalah penipuan yang digunakan para penjual robot. Karena Anda mundurkan 1 hari 1 minggu saja waktunya, atau majukan 1 hari 1 minggu hasilnya bisa beda drastis. Dan sekarang karena ada AI, orang yang tidak lulus sekolah pun bisa buatkan saya robot trading emas yang bertahan 1-2 tahun terakhir. Mati nggak? Nggak mati. Dimundurin sedikit mati nggak? Mati. Jadi nggak bisa. Menjawab Pak Wahyu yang kedua, metode itu untuk dievaluasi atau ganti. Bapak tahu dievaluasi atau diganti, parameternya saja, di-adjust dikit-dikit. Dan caranya tahu, Anda harus tahu semuanya yang saya bilang tadi, logical decision-nya, lot sizing-nya, eh, apa namanya tadi, history atau background-nya, dan sebagainya. Apakah strategi bisa dipakai seumur hidup? Jawabannya iya dan tidak. Ada beberapa pendekatan-pendekatan. Saya pribadi bukan follow trend, tetapi counter trend. Saya menunggu pembalikan arah yang besar dalam quarter. Kalau sudah years, bertahun-tahun saja sudah di break sama counter, sama quarter, berarti ada perubahan kebijakan. Ruginya sedikit, profitnya banyak. Bisa nggak dipakai seumur hidup? Bisa. Metode yang lain tak ganti-ganti terus, tetapi metode counter trend di quarterly tidak pernah tak ganti. Nah, tetapi adjust sedikit evaluasi itu yang harus kita tahu. Kalau kuncinya di tangan orang lain, ya kalau misalkan dia sudah nggak ada, kalau dianya berubah, kalau orangnya ganti, kalau company-nya tutup, dan berbagai macam alasan. Kita nggak hidup untuk hari ini saja atau bulan ini kan. Tetapi senjatanya dipakai sampai mati. Kalau bisa, bisa pass through generations. Eh, sudah atau waktunya Eh, lanjut aja? Gak apa-apa Pak, karena kayaknya semua pada banyak pertanyaan nih Pak, gak apa-apa. Oke, Tadi terima selama kasih Pak Bu. Tommy nggak masalah, kita nggak masalah Pak. Oh nggak apa-apa kok. Aku baru pesan sejak 3-4 hari lalu dikasih temen dari Malaysia ada namanya Difflam Forte. Kalau sakit pun ini ada obat mati rasa biar tetap bisa ngobrol. Jangan khawatir, semangatku tetap sama kok. Dari Rindang, gimana cara agar bisa disiplin? Disiplin itu adalah kita yang tentukan atau kita perbuat. Kalau misalkan ada pertanyaan, eh, saya nggak bisa kalau lihat masih ada saldo di akun kita. Aku kata-katanya makin kasar ya. Aku bilang orang yang tidak bisa memanage dirinya ini orang yang gobloknya bukan main. Aku tidak bisa percaya orang yang tidak bisa manage uangnya, tidak bisa menjaga makanan yang masuk ke dalam mulutnya, tidak bisa mempercayai orang yang tidak bisa manage uang di dalam bisnis. Betul kan? Nah, kalau gitu, bagaimana dengan kita? Nah, bagaimana cara disiplin? Cara disiplin adalah Anda hanya boleh menentukan trading di weekend
Dan itu semua sudah ditentukan rule-nya, semua sudah dijelaskan lot sizing-nya. Dan di Senin pagi hanya pasang posisi berdasarkan rule itu dan selesai. Anda mau pakai bahasa MetaTrader-nya di uninstall, Anda tidak boleh lihat lagi, atau Anda hanya boleh lihat akun investor atau view only, tidak boleh diintervensi. Dan semakin Anda tahu bahwa hasil akun Anda akan semakin baik, karena penyebab utama kegagalannya sudah dibuang, yaitu manusianya. Memang tidak disiplin, disiplin lebih jelas ya dijelaskan. Kalau profitable trader itu membuat beban Anda berat, karena harus profit. Tetapi kalau disiplin trader bisa measurable, bisa dilihat, bisa ditakar. Kalau memang tidak bisa disiplin, you have no chance of living in trading. Kayak gitu. Pak Ahmad, selamat malam. Tolong ulangi kembali materi trading daily trade. Loh, Pak Ahmad, ini kan ada materinya sendiri. Kalau diulangi bisa terlalu banyak ya. Nanti ya kalau ada kesempatan. Apakah trading bisa untuk semua orang? Ini pertanyaannya bagus sekali, Bu Lydia. Eh, saya tidak akan menipu Anda semua. Trading apakah bisa untuk semua orang? Jawaban singkatnya adalah tidak. Tidak semua orang ditakdirkan untuk trading. Tetapi apakah setelah mencapai level atau depth tertentu atau kedalaman tertentu semua orang bisa trading? Bukan saya yang jawab. Teman-teman cari, aku tulis di sini ya. Ada namanya Richard Dennis atau turtle trading, dibaca ya. Jadi dia sudah sejak tahun 1970, dia adalah trader hebat dan dia sebenarnya tidak terkenal karena dia tidak memperkenalkan diri. Sampai suatu saat ada koleganya di Wall Street yang mencetak jutaan dolar saat itu, mungkin sekarang puluhan miliar, ratusan miliar nominal yang nggak mungkin, yang cuman bisa dikalahkan sama koruptor mungkin bisa. Jadi nominal yang nggak mungkin itu didapatkan dan dia ngomong bahwa eh, intinya trader itu spesial, trader itu tidak untuk semua orang, trader itu born, dilahirkan. Nah, si Richard Dennis ini membalas di media juga dan dia bilang salah. Trading itu semua orang bisa asal tahu caranya dan paham metodenya. Akhirnya ditantang balik. Aku nggak apa-apa cerita dikit ya. It's real person, real story. Dan ditantang balik, oke kalau gitu kamu buktikan, Richard Dennis buktikan bisa nggak mengajari orang. Dia bilang oke. Dan dia mau memilih orang tersebut. Tetapi kriterianya, requirement-nya nggak sampai sana. Temennya nantang, aku yang pilihkan orangnya. Aku kasih 20 orang, kamu butuh waktu berapa lama? Tradingnya selama 2 tahun ke depan. Dan dipilihkan, Anda bisa tebak, orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai background atau kita nggak bisa percaya kalau itu trader, ibu rumah tangga, mungkin tukang parkir, mungkin pemadam kebakaran, tanpa bermaksud mendiskreditkan ya. Maksudnya tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka. Lalu juga penjual panci atau sales keliling. Kan ini bukan mathematician, bukan fisikawan, bukan researcher, bukan astronot, bukan seperti itu. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat. Diajari selama kalau tidak salah 2 minggu, 4 minggu, sampai 8 minggu. Dan di real account. Dan waktu itu terjadi besar depression walaupun bukan great depression. Market crash 28%. Richard Dennisnya sendiri masih bisa profit 42% dengan strateginya dia. Dan 20 muridnya dia bisa berakhir profit. Walaupun belasan persen, mungkin 11, 14, 22, 28, tidak ada yang mencapai level Richard Dennis. Tapi itu sudah memutarbalikkan fakta bahwa trader itu born, trader itu privilege, trader itu eh, apa namanya, talent atau gifted, enggak. Trader itu created, trader itu to be taught, diajarkan, ditularkan, to be influenced. Jadi kalau memang ternyata orangnya sudah siap belajar, gurunya akan datang. When the student is ready, the teacher will come. Nggak harus saya ya, aku nggak menyodorkan atau menawarkan diri saya. Kalau Anda sudah siap, ada orang yang akan tepat untuk mengajari Anda.
Pertanyaannya tinggal dua ya, Ibu Yurika. Yang penting adalah metode untuk agar bisa trading for living. Tidak, tidak sama sekali. Metode itu bahkan tidak lima besar. Metode itu bukan yang paling penting. Karena metode pun sebenarnya kombinasi dari banyak. Kombinasi dari time frame, kombinasi dari produk, kombinasi dari titik masuk, titik keluar. Itu semuanya namanya metode. Bahkan metode pun bisa gagal. Metode, indikator, konsep, strategi itu sifatnya saya tulis metode sifatnya adalah zero sum. Zero sum artinya bisa jadi saat ini profit, bisa jadi waktu depan enggak. Bisa jadi Anda 10 kali trading, win rate-nya 70% atau menang 7 rugi 3. Ya karena cuman 10. Kalau Anda 100 kali coba bisa 60-40. Kalau Anda 1000 kali coba bisa kembali ke 500-500. Jadi metode bukan yang terpenting. Makanya di mana-mana Tommy selalu nggak jelaskan metode. Bahkan di Surabaya di tanggal 25 ini, Tommy ada gathering trader gratis dan semua tanya akan diajarkan metode tidak. Tetapi semua yang lebih penting dari metode saya ajarkan. Hal yang tidak penting, tidak berguna buat apa? Metode silahkan belajar dari orang lain. Karena memang benar Bu Yurike, metode nggak penting. Lebih penting lot sizing, lebih penting tiga jenis manajemen, lebih penting segala hal yang Tommy omongkan tadi, bagaimana manage trading, lebih less screen time, total peace of mind, quality over quantity, mendapat clarity, mendapat konfirmasi, bagaimana bertahan untuk hari besok, bagaimana menyadur atau mengikat data agar cukup untuk dibawa terus ke depan, sejauh apa melihat, sejauh tinggi apa melihat, stop lossnya seberapa biar nggak gampang kena makan, dan kalau memang berbalik, itu adalah konfirmasi yang tepat. Tapi kalau memang profit dibiarkan sampai kapan, dan itu semuanya bukan metode. Kayak gitu. Terakhir, tadi sempat dengar kalau Kotomi lebih condong counter trend, sedangkan strategi regresi diajarkan justru follow trend. Wah, ini sangat detail sekali ya. Tapi aku nggak tahu ada beberapa nama Pak Gunawan. Pak Gunawan Kartono, Gunawan Wibowo, Gunawan Wibisono. Ada beberapa yang sudah join. Tapi intinya, Tommy juga punya beberapa kursus. Bukan promosi, tapi memang dibedakan. Kapan memakai follow trend, kapan memakai counter trend kayak gitu dan itu ada penjelasannya. Nanti kalau ada kesempatan ya Pak Gunawan, karena kalau Tommy jelaskan teman-teman yang lain mungkin nggak pahami kayak gitu. Oke, aku minum sebentar Bu Debu. Iya, baik, silahkan, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa. Kita tunggu sampai Pak Tommy mungkin mau jawab semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan silahkan. Tapi kayaknya kasihan Pak Tommy nih nanti ya. Masih sakit tenggorokannya. Cuman nggak apa-apa. Kayaknya Pak Tommy juga Oh, masih semangat banget enggak, nih. Cuman semangatku tetap sama. masih Atau semangat kita ya Pak ya. beralih ke slide kedua ya, Kak Boleh. Debu, biar bisa dijawab. Baik Pak, saya ingin. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung ditanyakan lagi di kolom chat. Pak Tommy udah siap nanti untuk jawabnya semua. Ini yang kedua, ini erat kaitannya dengan kalkulasi pastinya. Nggak ada orang yang bisa membangun bisnis kalau dia nggak bertahan minimal 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan dalam proses membangun, nggak ada customer dan sebagainya. Demikian pula harus direncanakan kalau the worst scenario happen. Kalau profit dulu, bagus dulu ya syukur. Tapi kalau worst scenario happen, bisa bertahan nggak berapa lama? Baik dalam trading satu akun atau satu produk atau satu metode atau serangkaian untuk jangka panjang. Jadi ini aku nggak bahas satu-satu ya. Jadi kebutuhan modal berdasarkan target penghasilan itu tidak bisa diukur hanya sedangkal yang tadi dan banyak sekali. Kalau saya butuh 10 juta, maka berapa modal yang saya butuhkan? Nggak bisa. Hal itu penting, iya. Tapi nanti bisa dijawab kalau memang segala faktornya sudah terbuka. Lalu hubungan antara return, resiko, dan ukuran modal. Nah, ini sebenarnya beda-beda. Semakin muda kita, semakin kecil resikonya, modalnya perlu semakin kecil, trialnya semakin banyak atau panjang.
dilebarkan produknya, metodenya juga, dan bisa dinikmati nanti di belakangan. Tetapi semakin tua atau senior, ya karena memang waktunya nggak banyak, harus dinikmati dengan cepat. Uangnya kebetulan kalau punya banyak bisa memulai lebih cepat atau hasilnya lebih instan. Terus berapa lama perjalanan menuju trading for living? Jadi, di dalam kursus Tommy Trading for Living, aku menceritakan sejak 2019, Tommy sudah memulai dengan modal $2.000. Nah, ini agak sedikit ada perhitungan ya. Eh, nggak usah deh, nggak usah pakai Excel aja biar cepat. Jadi, di tahun pertama atau di tahun nol, Tommy memulai dengan modal $2.000. Targetnya, karena aku melihat target-target yang realistis, aku tulis di sini ya. Jadi targetnya teman-teman double up a year. Target yang menurut saya realistis adalah 100% dalam 1 tahun. Karena kalau 100% yearly, ini berarti 8% monthly, maka ini 2% weekly. Nah, ini target yang paling masuk akal, yang masih bisa kita raih, dan kecepatan mobilnya masih bisa dikendalikan, tidak nabrak sana-sini. 100% yearly ya artinya kalau saya $2.000, dalam 1 tahun saya expect jadi 4.000. Expect. Tahun kedua jadi 8.000. Tahun ketiga jadi 16.000 dan seterusnya. Apakah segampang itu? Oh ya, tentu tidak. Tetapi up dari 2.000 ke 4.000, lot 0,01 ke 0,02 butuh 1 tahun atau 52 minggu. Kayak gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau sampai 100% yearly, dari modal 2.000 sampai dapat 10 miliar, Anda butuh 8 tahun. Kayak gitu. 2.000 dolar. Kalau misalkan jadi 10M perlu 8 tahun. Nah, kenapa angka 100% yearly sudah bagus? Karena kalau sampai tercapai 10 miliar, di sini ada ya yang lifestyle-nya pasti bermacam-macam. Tetapi Tommy, aku ngomong ke istri, aku jangan dipatasi kerja apapun. Kalau sudah sampai 10 miliar, kamu mau melarang kerja, mau pindah kemana, mau ngapain, baru kita putuskan nanti. Kalau Anda sudah punya 10 miliar, bodoh saja, nggak usah trading, investing, nggak usah ngomong ke indeks yang hebat, ke saham Indonesia Pertambangan, Anda bisa dapat 10% atau bisa dapat 1 miliar per tahun yang dibagi dengan 12 bulan. Oke, ada pertanyaan. Aku akan jawab. Yang dibagi dengan 12 bulan, Anda bisa dapat 80 juta dipotong pajak. Anda mau eh, istilahnya mau tidak punya rumah, Anda bisa sewa yang bagus di Bali yang ada villanya. Anda tidak punya mobil, Anda bisa bagi cicilan 12 bulan KKB BCA dengan bunga hanya 1,88%. Anda punya anak sekolah internasional, ya kalau misalkan cuma satu anak bisa. Anda mau liburan ke luar negeri, 2-3 bulan sekali, 2 bulan sekali Southeast Asia bisa. Jadi dengan 10 miliar cukup. Itu pikiran Tommy pertama. Nah, berarti aku harus memastikan 8% monthly. Karena 8 dikali 12 adalah 96%. Tapi kan belum sampai 100%. Nggak apa-apa. Kalau misalkan dibagi 8%, dibagi 4 minggu, jatuhnya 2%. Dan 2% dikali 52 minggu, jatuhnya 104%. Dan swing antara 96 sampai 104% itu adalah 100%. Sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Budi, bagus sekali. Realitanya apakah bisa double up yearly? Realitanya saya sudah ada di dalam grup atau channel Telegram pribadi. Sudah bisa, bahkan aku kalau ngomong ekstrimnya nanti over ekspektasi ya, bisa 2-3 bulan tercapai. Tapi kalau untung, kalau kebetulan semua timingnya masuk, bisa juga 6-8 bulan, bisa juga lebih dari 1 tahun. Tetapi itu menjadi ekspektasi kita. Kayak gitu.
Jadi berikutnya kapan sebaiknya tetap bekerja dan kapan layak mempertimbangkan full time trader. Anda harus tetap bekerja karena trading for living bukan tidak bekerja sekarang, tapi perjalanan dari banyak titik. Bagaimana Anda tetap bekerja, tapi mindsetnya sudah dimulai, trading for living sudah dimulai. Tetapi tidak boleh diberi perhatian, tetapi tidak boleh dikasih title trader, tetapi tidak boleh dikasih fokus yang banyak. Dikasih fokus sedikit di weekend 10 menit saja sudah cukup. Kayak gitu. Nah, jadi mulai dari proses persiapannya bahkan pakai akun demo saja. Jangan percaya siapapun dan apapun yang belum dicoba. Dan setelah sekian waktu, Anda biasanya sudah bisa menghasilkan. Menghasilkannya tapi juga nggak banyak-banyak amat. Cuman sekedar cocok atau hidup. Tetapi di titik itu nggak boleh berhenti. Titiknya sampai titik investing. Anda sudah tidak trading lagi karena akan menjadi sombong dan arogan kalau Anda bisa trading terus. Nggak bisa. Akan terpapar, terekspos dengan risk. Walaupun semuanya calculated dan measurable risk, tetap nggak boleh. Sampai titik tertentu bisa ditaruh ke instrumen investasi, tetapi juga bukan saham Indonesia ya. Investasi yang tetap punya leverage seperti aku tidak boleh ngomong broker lain ya. Seperti broker-broker yang sudah listing di bursa. Mereka bisa memberikan leverage 1:2, 1:4, 1:5, mentok 1:10. Dan Anda tidak salah dengar. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang yang punya uang miliaran sudah tidak bekerja lagi dan dia bisa earning another billion, ya karena mereka taruh instrumen investasi. Dow Jones contohnya bisa up 12% a year. Nasdaq S&P 500 dulu 14%, aku sambil tak tulis ya. Dow Jones 12%. Lalu juga ada S&P 500. Ini bisa 14%. Lalu ada Nasdaq. Ini bisa 16%. Ini a year. 1 tahun. Dan itu sudah kombinasi dari the last 30 years, 30 tahun terakhir. Sudah gabung dengan 5 bencana ekonomi seperti krisis moneter, seperti bubble.com, seperti subprime mortgage 2008, seperti gagal bailout-nya Yunani, seperti COVID, you name it, turun 20-30%, tetap ini range-nya. Bayangkan Anda ambil terkecil saja, Dow Jones 12%, 12,5% pakai leverage 1:4. Anda bisa mendapat 50% keuntungan. Modal Anda 2 miliar, bisa dapat profit 1 miliar. And it's real. Tidak perlu nunggu sampai 10 miliar. Jadi realitanya apakah bisa double up yearly? We even do not 100% yearly untuk bisa live comfortably. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Teman-teman ini boleh dicatat, boleh dicek data, fakta, dan statistiknya ke ChatGPT atau Google. Nanti bisa tanyakan kembali ke sesi kedua. Kalau Anda, mana datanya Pak Tommy nggak sesuai, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan? Aku tambah dikejar, tambah seneng. Sungguhan, kayak gitu. Jadi dari slide ini udah selesai. Ada pertanyaan nggak ya? Baik, Pak. Teman-teman ada pertanyaan nggak untuk yang slide kedua ini? Jadi teman-teman, kita masih kasih waktu ya sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh banget. Tapi tadi ada dari Pak Joko. Mungkin ini lanjutan dari pertanyaan sebelumnya sih Pak ya. Jadi kayak Pak Tommy saya masih belum paham tentang counter trendnya Pak Tommy. Kalau boleh dijelaskan Oke, Pak. Gitu. oke. Gini teman-teman, ada orang yang ngomong eh, trend is your friend, betul ya? Tren adalah teman Anda, teman kita trading. Selalu trade berdasarkan follow trend. Salah nggak? Benar. Benar sekali. Bahkan ada orang yang nggak cuma follow trend loh. Dia main multiple time frame. Dia time frame-nya H4, dia tunggu downtrend, tunggu konfirmasi sell. Baru aku pindah ke H1, tunggu downtrend konfirmasi.
baru aku lihat mungkin M15. Aku tunggu konfirmasi lagi. Pertanyaannya, apa yang salah dengan hal ini? Salah besar karena Anda tidak mengerti konsep follow trend. Kalau misalkan ternyata di H4, time frame H4 menunjukkan periode yang lebih besar lagi. Aku nggak bisa cerita detail, tapi contohnya H4 Anda melihat periode misalkan 1 minggu atau 1 bulan. Bagaimana Anda tahu bahwa tren itu tidak akan berakhir? Tren itu berjalan, ya kalau 50% berjalan syukur. Masih ada another 50% to pursue. Tetapi kalau tren ini sudah berjalan 80%, 90%, maka sisa ampasnya saja. Sisa 20, 10% untuk dikejar. Dan bagaimana jika ini benar-benar di pucuk sudah 99, 100% tren dan dia akan berbalik. Anda nggak tahu dong dia akan berbalik. Jadi Anda mau pakai single shoot, mau pakai multiple shoot, mau pakai averaging up, averaging down, martingale, paroli, the Lambert, the Ambrosio, semua yang mungkin di trading, deret Fibonacci, Anda pasti kalah. Karena memang seperti kalau boleh Tommy recap yang tadi, kayaknya pembicara Anda yang baru kenal ya, kayaknya pembicaranya semua salah di luar Tommy. Bukan. Karena memang trading itu, aku izinkan tulis lagi, karena trading itu adalah counter intuitif. Trading itu adalah counter intuitif. Apa yang Anda percaya benar, itu salah. Bukan saya yang ngomong kok, tetapi Anda yang percaya, Anda anggap salah atau sesat, punya chance untuk menjadi solusi Anda. Jadi, kembali lagi, kalau memang semua yang Anda anggap benar, teori SMC, aku nggak ngomong company atau orang ya, aku ngomong metode. SMC, ICT, supply and demand, support and resistance, liquidity sweep, you name it lah. Kalau semuanya itu benar, bukankah ada orang-orang yang akan mendokumentasi ini, memasang ke suatu platform trading dan profit? Kenyataannya, yang rugi di market bukan 5-10%. Yang rugi 90-95%. Yang profit hanyalah sebagian kecil. Nah, mengapa saya pakai counter trend? Karena counter trend kalau sudah counter awal adopsi, awal adaptasi di awal baru 10-15%, dan saya lihat secara besar persilangan quarterly dan yearly itu adalah awal masuk yang memberikan stop loss kecil dan profit lebar. Profitnya bisa 8-10 kali lipat ditambah jenjang posisi, Anda bisa mendapatkan 1:20, 1:30, sampai 1:50 risk reward ratio. Apakah itu sulit? Enggak. Harus menunggu lama. Jadi trading itu memang counterintuitif. Saya nggak bilang siapa yang benar yang salah. Tetapi kalau Anda mempercayai mentah-mentah apa yang ada di pasaran, ya nggak bisa. Harus ada someone or ya something untuk menunjukkan atau guide Anda. Semoga nggak ini ya, nggak menjatuhkan. Anda berharap kan pembicaranya nggak netral atau main aman. Ya, follow trend bagus. Ya, counter trend bagus. Enggak. Counter trend punya chance lebih besar, tapi follow trends di time frame kecil atau periode ketat punya chance lebih besar untuk follow cacingnya itu bergerak kemana. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab Pak Sujoko. Pak Bambang, kalau tadi jelas untuk analisa untuk hari Minggu, apa aja yang harus diperhatikan analisa untuk mengambil keputusan buy sell. Jadi bahkan untuk keputusan buy sell sudah ditentukan beberapa periode besarnya. Minggu hanya untuk monitoring atau evaluasi, Pak Bambang. Aku juga punya banyak Bambang loh. Sampai asistenku yang tanya, ini Bambang S. Ada 3. Lah, dia tanya, Bambang siapa? Bambang S. Surabaya, Bambang S. Sutejo, dan sebagainya. Nah, apa namanya? Sebenarnya nggak bisa Tommy jelaskan Pak, karena memang ini
menuntut untuk lebih dalam. Kalau misalkan Tommy hanya share permukaan, aku bertanggung jawab untuk Bapak salah. Tapi intinya, keputusan untuk dia berpotongan memang kita lihat setiap minggu, tapi dibentuknya 3 bulan. Bukan trading 3 bulan sekali, bukan. Begitu itu terkonfirmasi, kita cuma tinggal lihat beberapa minggu, maksudnya setiap minggu sekali, kapan untuk pasang posisi, kapan untuk tahan, dan kapan untuk lepas. Kayak gitu. Pak Gunawan, bagaimana mengetahui jika sudah berada di ujung tren? Tidak tahu kalau berada di ujung tren, kita tahu kalau trennya sudah berbalik 10-15%. Seperti buku yang Sun Tzu bilang, buku lagi yang sama, versinya bisa banyak. Dia tanya ke prajuritnya, what is the strongest force in the world? Banyak yang bilang pedang atau sword, panah atau api. Salah. Sun Tzu bilang yang paling berbahaya adalah batu yang dia menggelinding dari puncak gunung. Dia mendapatkan kecepatan tambahan yang bisa menembus baju sirah musuh. Kayak gitu. Jadi memang tren di ujung kita bukan nebak-nebak kayak Mas. Tommy tahu nggak Mas bakal turun? Anda di sini yang sudah di dalam channel Trading Mang sejak 26 Januari, Anda tahu saya sudah ngomong 26 Januari di harga 5.400 pasti turun. Dalam minggu ini turun 10%, turun 500 poin. Tidak pernah ada yang saya tahu ya orang di Indonesia yang memprediksi hal tersebut. Anda boleh cek dan di Telegram saya tulisannya tidak ada edited, artinya unedited. Saya bisa memprediksinya dengan benar-benar tepat saat harganya di 4774. Sudah berbalik, ini tidak mungkin naik, pasti turun. Saya adopsi di sana. Tapi kok bisa tahu di 5.400? Karena saya sudah 16 tahun di bidang ini. Ada intuisi-intuisi yang ini chance-nya lebih besar nih untuk take profit. Memang ada risk taker-nya juga. Jadi jawabannya Pak Gunawan, tidak ada seorang pun yang bisa menggaransi kalau di ujung tren. Tetapi saat tren baru dimulai, ada yang bisa memprediksi. Saya bisa. Di semua konten saya sudah jelas, terbuka, tidak ada satupun tulisannya edited. Bapak Ibu boleh lihat, dan saya membuat konten sehari satu kali, bilingual dua bahasa, sepanjang 2026. Saya pernah absen, Ding, buat konten karena ke Jakarta sebagaimana, tapi tidak ada yang dihapus kok. Kayak gitu. Jimmy, dan sekian banyak coach trader, pola pikir coach Tommy yang paling beda sendiri, lawan Anda sendiri, out of the box, jadikan saya murid coach. Pak Jimmy, jangan tertipu atau terjebak, Pak. Banyak orang yang dare to be different. Mereka pokok beda aja. Saya bisa jadi salah satunya loh. Kayak misalkan saya eh, aku ingat ceritanya Pak Mario Teguh. Kalau kamu mau terkenal, gampang. Kamu nantang Mike Tyson, kalau diladeni, kamu naik, dipukul sekali, paling gigimu rontok, tapi kamu terkenal. Ya, bisa jadi saya orang yang nyeleneh itu. Bisa jadi. Tidak ada garansi. Tapi, ya itu, Tommy sangat terbuka dan baru ada loh broker yang aku boleh promosi ini komunitasku. Kak Debu, Pak Jai bilang, silahkan selama align dengan kita mau share literacy dan awareness, aku boleh ngomong-ngomong kasar. Oh boleh Pak, asal tidak menyinggung orang lain. Kalau itu bisa membuat hal lain dan awake atau awareness, nggak apa-apa Kak, kayak gitu. Terima kasih Pak Jimmy atas kata-katanya, tapi tetap perlu diuji, dikonfirmasi, dan sebagainya Pak Jimmy. Terima kasih. Pak Denny, maaf ini berarti kita main swing untuk trading for living. Jawabannya juga nggak akan main aman ya. Jawabannya orang yang scalping dan day trading, dia tidak akan bisa kaya atau tidak akan bisa permanently atau tidak akan bisa long term, tidak akan bisa long lasting. Akan sampai pada suatu titik, setiap trader dia akan swing. Kalau dia tidak swing, pilihannya dia berhenti karena kapok. Dan saya mendapat banyak ujaran buruk dan kebencian membahas day trading dan scalping di video 3 minggu lalu. Saya bilang, bagaimana mungkin Anda profit?
Realitanya hanya 0,4% sampai 2,9% bisa profit di day trading. Kayak gitu. Pertanyaannya, tapi saya termasuk golongan 2% itu. Waduh, aku nggak bisa jawab ya. Tapi kalau sekarang boleh brutal, Anda mending judi atau gambling saja. Bukan judi slot ya. Judi yang punya measurable risk. Anda boleh catat. Saya catat di sini. Kalau mungkin day trader, oke, atau ini teman-teman boleh catat. Kalau misalkan benar-benar day trader hanya 1 dari 100 yang bisa pulang dengan profit in long run ya, tetapi day gambler bisa 13 dari 100. Anda boleh tanya deh, ChatGPT atau Google munculkan data ini dari mana sumbernya. Bahkan gambling yang tidak punya dasar lebih aman karena tidak memakan psikologi atau konsum Anda ingin balas dendam dan sebagainya. Tetap ada. Lah singkatnya, aku juga mendapat pertanyaan atau jawaban gini. Teman-teman bisa bisa bayangkan ya kalau trading tidak pakai data, ngobrol trading tidak pakai data. Dia bilang kayak gini. Eh, Pak, kalau memang Anda benar, berarti saya ya, bagaimana mungkin saya bisa menang kompetisi atau lomba trading? Aku ngomong selamat, Pak. Walaupun Anda pakai scalping atau day trading, berarti Anda termasuk orang yang anomali itu. Dari 100 cuman ada 1 atau 2 orang yang profit. Boleh tahu nggak, Pak, lomba atau kompetisinya lomba apa? Dia ngomong kompetisi scalping. Loh, ya kalau kompetisi scalping, pemenangnya juga pasti pakai scalping, Pak. Maksudku, aku bilang bahwa itu tidak berguna in long term karena banyak orang yang gagal daripada berhasil, Pak. Anomali memang ada, tetapi ya kita kan nggak kepingin bahwa kita orang yang spesial itu. Kayak gitu. Kita memakai pendekatan rendah hati, bukan pendekatan aku adalah orang terpilih itu. Jadi intinya gimana ya? Kayak aku ngomong, kamu nggak usah latihan balap karung, kamu mending latihan Excel. Tapi saya pemenang lomba balap karung 17 Agustusan. Lah iya, tapi Anda menang tidak membuat hal itu berguna untuk Anda. Jadi kayak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, tadi Pak Denny, ya, swing untuk trading for living karena Anda tenang, Anda tidak bias, Anda tidak kena makan berbagai macam tipuan yang ada di market. Dan itu hanya swing. Dan sampai pada umur tertentu, teman-teman tidak mungkin bisa kuat matanya melihat, hatinya menahan, analisa berulang kali, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi tidak bias ya, hanya swing yang bisa menghantar Anda untuk trading for living. Menurut Hutsa, logisnya kita harus punya plan sesuai metode, slide kalkulasi, harus set dari awal, tidak boleh intervensi plan. Semuanya sesuai wawasan di trading. Menurut pengalaman Kotomi paling realistis, kita harus siap resiko, mohon jelaskan simpel saja. Kita harus siap, bahkan kalau misalkan terburuk worst skenario, di bulan-bulan terburuk, dan itu terjadi di 1-2 bulan awal, kita tetap bisa fight back. Kalau memang Anda hanya main daily, Anda memaparkan diri dalam resiko harian. Kalau mingguan ke resiko mingguan. Tapi kalau monthly dan quarterly, resiko terburuk adalah bulanan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal. Dan itu ada hitungannya dan eh, ya istilahnya tidak sederhana. Bayangkan kalau Anda misalkan ini deh kerugian 8%, kita kan mengincar 8%. Normalnya etisnya tidak lebih besar dari itu. Kalau kita rugi 8% di bulan pertama, 8% di bulan kedua, 8% di bulan ketiga, kita sudah kehilangan 24 atau 25% atau seperempat modal kita. Sudah tidak layak lagi untuk trading. Tidak layak. Karena chance Anda untuk fight back sudah di bawah 50%. Kalau Anda modalnya 100 juta, bulan satu sudah rugi 50 juta. Dan Anda rugi 50%. Jadi aku tulis ya. Kalau misalkan 100 juta, jadi 50 juta sama dengan rugi 50%.
Anda sudah tidak bisa melanjutkan kembali. Kenapa? Karena kalau 50 juta mau jadi 100 juta, Anda harus untung 100%. Jadi memang trading ini sangat counter sekali dengan gambaran ideal. Anda rugi setengah, Anda harus bayar balik 2 kali lipat. Dan bisa dicari orang yang bisa BEP saja di bawah 20%. Boleh cari di Google dan ChatGPT, orang yang sama, yang rugi 50%, dia mau mengincar BEP saja, dia chance-nya adalah 2 dari 10 orang. 8 orangnya akunnya tewas atau mati. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lebih baik uangnya di withdraw saja. Jadi lebih baik apa namanya resikonya dikurangi. Kalau memang sampai 3 bulan gagal berturut-turut, berarti memang metodenya salah, caranya salah, lotnya terlalu besar, overtrade, overload sizing, ya kayak gitulah. Itu jawabannya ada di yang ketiga, kayak gitu. Berarti ini jawab yang terakhir ya, Pak Joko sama Pak Denny, lalu ke slide ketiga. Pak Joko, kalau pakai weekly bagaimana dengan biaya swap? Apakah menutup dari jumlah yang didapat? Oke, aku tidak bisa jawab dengan presisi, yang jawab bisa plus 500. Tapi kalau memakai broker lain, broker lokal, broker luar, swap sekarang sudah kompetitif. Tidak seperti 10 tahun yang lalu. Yang kedua, sekarang swap ada plus dan minus. Ada kalanya Anda posisi yang dipegang, dapatnya swap positif seperti megang per-per yang Aussie, Australian dollar. Itu swapnya positif, New Zealand juga. Dan dia bisa saling berimbang. Tapi total masih minus atau kalah, tidak apa-apa. Yang Anda incar ribuan pips. Dan kalau memang ada swap yang merugikan Anda, tidak makan lebih dari 5% in total. Sedangkan Anda melakukan harian, Anda melakukan trading harian, dalam 1 hari Anda buka posisi, Anda sudah bisa rugi 10%. Coba hitung spread dan swap-nya dari total posisi. Anda begitu ternyata kena swap 2%. Kok swap kena komisi sama kena spread kena 2%. Berarti kalau Anda profit 1 banding 1, profitnya hanya 9. Atau profitnya misalkan Anda incar 25 poin. 25 min 2 poin adalah 23 poin. Tapi kalau Anda kalah 27 poin. Hanya untuk memotong biaya saja, Anda kesulitan kok. Hanya saat Anda win rate-nya 55-45, Anda baru draw untuk bayar biaya. Sedangkan di swing atau di weekly ke atas, tidak seperti itu. Biayanya pasti lebih murah. Kayak gitu. Pak Denny, mohon dibantu hitungan besar lot dibandingkan modal. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Terima kasih, Pak Denny. Eh, ini nanti akan masuk ke ranah teknis. Iya deh, aku nggak jawab ya Bu Debu, biar Pak Denny datang lagi di yang kedua, kayak gitu. Bisa, bisa, Pak. Boleh, Nggak boleh. apa-apa ya. Pak Denny yang kedua, Tommy akan bahas ketersesuaian lot, modal, jumlah produk, eh, ya, ya kayak gitulah singkatnya. Ke slide yang ketiga. Nah, ini tadi ada hal-hal yang sempat kita bicarakan. Faktor penghambat gagalnya trading for living ada 7. Satu, overtrade. Overtrade ini kalau ternyata Anda melihat orang yang trading, tradingnya emas, emasnya ada 10-15 posisi barengan dan titik masuknya sama sell 4096 496,2 49 49,77 49,5,12 itu bukan overtrade, itu kebodohan yang hakiki, itu penipu brutal. Kalau Anda membandingkan trading dengan gambling, saya adalah penjudi, saya suka main di kasino. Saya kalau nuker chip, 100 chip, saya tidak semuanya all in ke meja roulette. Merah hitam, merah. Ganjil genap, genap. Besar kecil, besar. Tidak sebodoh itu. Gambling masih punya otak. Dan gambler bisa marah, bisa pengen menampar orang yang ngomong trader menganggap
dirinya lebih tinggi daripada gambling. Tidak seperti itu. Rata-rata yang Anda lihat di media sosial, 99% penipu karena mereka memberikan Anda gambaran modal $100 bisa menjadi, nggak usah muluk-muluk deh, $5.000, nggak usah. $100 bisa menjadi 15 kali lipat atau $1.500. Nggak bisa. Kalau Anda hitung sekarang juga, aku tulis di sini, kalau Anda nggak usah modal 2.000 deh, kalau punya modal $500, risk reward rasio 1:1. Artinya Anda $500 menang jadi 1.000 dolar. Dan Anda mengincar 1 juta dolar. Anda modal $500, risk reward rasio 1:1, dan Anda mengincar 1 juta dolar. Karena waktu ya, aku nggak suruh Anda untuk klik. Anda akan kaget bahwa ternyata Anda tidak perlu puluhan atau ratusan kali trade. Anda cuma butuh 11 kali benar. Bisa 1 juta dolar. Untung-untungan kalau benar 11 kali punya chance. Dan kalau orang yang sama modal $500, katakan dengan risk reward rasio 1:15, dia benar 3 kali saja benar dapat 60 miliar. Kalau $500, 1:15, saya melihat $1.000 jadi 5.000, jadi 4.200, jadi 2.800. Jangan terlalu muluk deh. Kalau semua penipu itu bisa satu jadi 15 kali lipat, satu bisa jadi 15 kali lipat, satu bisa jadi 15 lipat, 3 kali, dia sudah dapat 60 miliar. Kalau dengan teorinya Tommy, 1 miliar dapat 80 juta. Kalau dikali 6 bisa dapat 500 juta per bulan. Nggak usah ditradingkan lagi, ditaruh saja. Pertanyaannya apakah ada yang bisa? Not even kedua kali mereka bisa. Karena sekalipun mereka gagal. Kalau 15 kali mungkin mereka gagal 20 sampai 25 kali. Dan nggak ada hal yang tabu ya di dunia trading. Ada namanya akun dummy atau akun palsu atau akun virtual. Uangnya disediakan sama broker. Jadi mereka rugi 100, mereka tinggal syuting 20 kali, cukup sekali benar mereka bisa menipu Anda. Kayak gitu. Mereka penipu, iya. Saya bukan karena kebetulan tidak melakukan itu. Tapi ya menipunya yang lain bisa jadi. Kayak gitu. Setiap orang punya hidden motive or hidden agenda. Waspada. Nah, yang kedua penggunaan leverage berlebihan. Sebenarnya overtrading, leverage ini kalau tahu caranya bisa benar, bisa. Di video TikTok saya, di Telegram saya, di tanggal 16 Februari, saya melakukan trade selama 12 hari berturut-turut. Profit dari modal $1.000 jadi $2.500. Dan ini bukan tipuan, ini bukan signal, akunnya diberitahu di awal, ngeklik posisinya teman-teman tahu. Kalau hari ini buka 8 posisi, saya bagi dua, video Inggris 4, video Indonesia 4. Terbuka, akunnya tidak berubah sampai akhir. Sehari bisa buy 8 pair di jam 7 pagi di jam yang sama. Dan dalam 12 hari bisa profit. Total posisinya bisa ada 80 posisi. Apakah itu overtrade? Orang yang nggak tahu bisa bilang iya. Apakah itu penggunaan leverage berlebihan? Kalau nggak tahu bisa bahaya. Tetapi saya hanya memanfaatkan kebetulan yang arahnya sama saya tambahi posisi, tetapi yang rugi saya cut besoknya. Cut di mana? Kalau pakai SLTP saya nggak tahu. Emang pakai SLTP pasti tahu. Pakai SL dijilat lalu naik juga bisa kok. Lalu kalau misalkan TP dan sebagainya nanti jadi panjang. Tapi intinya overtrading dan trade berlebihan, Anda harus pahami caranya, Anda harus pahami kalkulasinya, Anda pahami metodenya, Anda pahami produknya, dan punya chance untuk hal itu benar. Kayak gitu. Lalu target profit yang tidak realistis, target profit semuanya realistis.
Hanya yang tidak realistis adalah target profit berdasarkan waktu. Kalau Anda menarget diri harian, berarti pola pikirnya Anda rendahan. Sorry to say, bukan untuk membilang suatu profesi, tetapi kalau sales, targetnya berapa waktu sekali harian. Dia setiap hari laporan berapa harus laporan ke supervisornya. Tetapi supervisornya apakah laporan tiap hari? Kan enggak. Dia laporannya seminggu sekali ke kepala cabang. Kepala cabang apakah laporan tiap minggu? Enggak. Dia laporan tiap bulan. Apakah ke pusat atau ke komisaris apa direksi? Apakah komisaris direksi lihat laporan setiap bulan? Tidak. Dia lihat 3 bulan sekali. Jadi dia mungkin 2,5 bulan main golf, liburan di Eropa, dimanapun wis aku nggak mau ngomong yang buruk ya. Aku kok kepikir pedel dengan ani-ani. Ya, ya itulah. Tapi intinya komisaris dan CEO tidak membuat keputusan-keputusan berdasarkan harian, mingguan, dan bulanan. Dia melihatnya triwulan. Jadi target profit tidak ada yang tidak realistis, hanya kalau dilihat harian dan dilihat mingguan, berarti Anda menyerahkan diri Anda ke dalam pencobaan. Modal yang terlalu kecil. Tidak ada modal yang terlalu kecil. Bahkan kalau misalkan Anda butuh uang untuk mencari uang, berarti Anda levelnya masih dangkal. Anda tidak perlu uang untuk mendapat uang. Caranya gimana? Ada akun demo yang jika Anda tunjukkan orang lain, dijalani dengan benar, dijelaskan, ada jurnalnya, ada dokumentasinya, nggak usah orang lain, saya mau kok. Di sini banyak yang di trading mang Anda sudah tahu. Kalau Anda punya portfolio, akun demo 6 bulan, kasih saya, jelaskan dulu ya, logical decision-nya gimana, lot sizing-nya gimana, historinya gimana. Saya nggak mungkin tiru kok, Anda yang paham, Anda yang jalani. Saya mau invest. Dan berapapun modal yang Anda punya, itu terlalu kecil dibanding modal yang orang lain punya. Jadi, cara untuk kaya tidak perlu pakai tangan sendiri. Bisa pinjem uangnya orang, bisa pakai tangannya orang. Kayak gitu. Terlalu sering berganti metode. Ya, betul. Nggak sabaran. Harus diuji minimal 3 bulan. Karena dalam 1 bulan biasanya CPI-nya berapa kali. Non-farm payroll-nya hanya sekali. Bisa jadi sesuai dengan harapan besar, tun, bisa jadi dia anomali. Tapi kalau tunnya sudah besar, jelas 1 tahun, nggak ada teman-teman orang yang trading CPI-nya plus, maka emasnya sell. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungannya. Tapi kan ekonomi AS naik, inflasinya bagus, emasnya turun. Nggak ada hubungannya sama sekali. Anda mentradingkan berdasarkan angka, padahal sudah banyak keputusan diambil, disaring, difilter berdasarkan bukan angka tapi persepsi terhadap market itu. Saya sudah membuat banyak rubrik internasional yang dikopi selama mungkin ya paling enggak lah ya 4-5 tahun belakangan. Dan bukan seperti itu caranya. Caranya dilihat tone besarnya minimal 3 bulan. Jadi kalau misalkan datanya US plus 20, lalu min 30, lalu plus 50, plus 40, plus 20, rataannya di sana anomali ini mungkin saja terjadi. Tetapi kita nggak bisa lihat dari data tunggal. Bisa jadi dari rangkaian data. Tapi kalau misalkan lihat teknikal saja bisa nggak? Bisa. Bukan saya pro teknikal. Tapi kalau Anda lihat dari ketinggian tertentu, fundamental sudah tidak punya grasp, grasp cengkraman atas apa yang terjadi di market. Anda sudah bisa melihat behavior atau attitude market itu jelas dari candle yang ada dan berjalan. Jawabannya yang tadi, Tom, kayaknya kamu paling bener deh, follow trend salah. Sebaliknya, saya tanya ke orang-orang yang trading berdasarkan follow trend. Anda kok tidak percaya dengan quarterly? Oh, yang trading monthly, oh ya sudah telat 3 bulan, sudah telat jauh. Yang sudah jalan berapa ribu pips ini. Dan yang trading weekly, wah ini sudah jalan 13 week, sudah terlambat, emang masih bisa diikuti. Oh apalagi trading harian sama scalping,
they are literally lost. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosanya sudah terlalu banyak. Jadi intinya, aku balik tanya, kenapa Anda terburu-buru? Kenapa teman-teman trading mau lihat sehari bisa 4 jam, dilihat tiap hari, bagaimana keluarga Anda, bagaimana hobi Anda, bagaimana kerja Anda, bagaimana sanity atau ke kejiwaan ini kan gagal atau mental. Bagaimana kesehatan jiwa Anda? Bagaimana Anda bisa membagi semuanya? Saya nggak bisa loh bagi. Saya nggak bisa bagi semuanya. Saya di World Cup, oh Anda boleh cari, bahkan ada di Telegram. 1 bulan sebelum World Cup saya ngomongi tanggal 11 Juli sampai tanggal 11 Juni sampai 19 Juli jangan trading karena market mengalami penurunan volatilitas 20 sampai 40%. Apalagi sampai semifinal dan final. Lihatlah harga emas bergerak enggak. Anda mau bertaruh. Saya sudah mengalami 4 Piala Dunia dan harga tidak bergerak. Jadi buat apa? Marketnya loyo, kurang tenaga, banyak sideways-nya. Lalu apakah yang sideways menang? Ya, aku juga nggak mau direpoti. Harganya terlalu lemah, volatilitasnya rendah, momentumnya nggak ada. Kayak gitu. Jadi jangan berganti metode deh, pakai metode yang tepat di waktu yang tepat. Right timing, right momentum, right calculation, right logical decision, right lot sizing, right capital management, right money management, right uh, risk management. Kayaknya banyak banget right-nya ya. Tetapi semuanya itu perlu kok. Kayak gitu. Tidak ada manajemen resiko, aku sudah bilang. Dan yang terakhir, wah, salah platform atau broker. Aku orangnya vokal sekali. Di channel juga sudah ada yang aku ngomong. Aku pribadi, aku tidak mendewakan satu broker. Bahkan di banyak kesempatan, ya aku ngomong, kalau aku tidak pakai brokermu, aku tidak mau endorse ya, karena itu bertentangan dengan ya internal saya. Kalau kebetulan pakai, ya tinggal lihat dealnya gimana. Kalau dealnya bagus, ya saya ambil. Saya butuh income-income di luar profit trading. Income dari mengajar. Oh ya loh, aku selalu ngomong ke orang-orang, kenapa saya jualan kelas? Karena saya masih punya suara, dan malam ini kesempatan eh, pertama kali suaranya tinggal setengah. Aku bilang selama masih bisa jualan, dan intinya isinya benar, kontennya benar, dan Tuhan masih kasih suara, ya nggak apa-apa. Kalau suaranya hilang, baru aku mengandalkan tulisan. Kalau tulisannya hilang, baru mengandalkan klik trading saja. Tapi kalau segala hal yang mungkin, wah, saya mempunyai darah Chinese. Segala hal yang mungkin, toko, kelontong serba ada saya jual. Dan kebetulan, walaupun jumlahnya tidak banyak, ada beberapa orang yang bisa terima kasarnya Tommy, kotornya mulutnya Tommy, hatinya to the point-nya bisa. Nah, plus 500 teman-teman nggak perlu di eh, promokan lagi deh. Saya juga di video sudah bilang, plus 500 ini termasuk ke dalam broker yang ada di FCA, UK atau London, England. Kalau teman-teman tahu market di UK, umurnya paling tua sudah 200 tahun lebih, lebih daripada US market. Lebih 1888. Coba dicari. Dan termasuk dalam 250 company FTSE. Bursa, eh, bukan bursa, bursa indeks Eropa. Bukan hanya satu negara. Jadi secara besar, induk, kredibel. Kalau misalkan di Indonesia, saya ndak tahu ya. Tapi besar harapan saya bisa mengekor induknya. Tapi kalau induknya saja dipertanyakan, boleh. Dan aku nggak akan membela. Teman-teman boleh tanyakan ke Kak Debo atau manajemen plus 500 yang ada. Kayak gitu. Tetapi punya chance kalau Anda salah pilih platform atau broker, jangankan trading for living, kejauhan. Trading profit saja bisa gagal atau kalah. Kayak gitu. Oke, Bu Debu selesai. Baik, terima kasih Pak. Pak, tapi kita ada berapa pertanyaan? Ada dua nih dari Hmm, Pak Denny dan juga dari Oke. Bu Nur. Oke, leverage-nya diubah 1 banding 15. Oh, enggak. Leverage-nya tetap bisa saja. Bisa
Satu, ya tapi sekarang juga leverage-nya gila-gilaan ya. Leverage itu adalah debt atau hutang. Leverage itu adalah pinjaman. Dan tentunya Anda tidak mau meminjam melebihi kemampuan Anda bayar. Kalau saya nggak pernah tanya leverage-nya berapa, karena 1:100 harus sudah cukup. 1:200 rata-rata broker sekarang 1:400. Tapi kalau broker luar negeri 1:1000, 2000, 3.000 bahkan unlimited. Aku nggak mengerti, tapi itu adalah bom waktu. Ibu Nur Hutsa, apakah benar cari 5% weekly realistis? Yes. Technical fundamental. Fundamental tahu boleh, tapi tidak tahu masuk ke area di mana sisi lemah Anda tidak ditagih atau tidak dimintai pertanggungjawaban. Di quarter, Anda tidak dimintai pertanggungjawaban untuk fundamental karena technical talk itself. History show himself kayak gitu. Banyak faktor, mohon penjelasannya. 5% ini seminggu ya. Kalau seminggu 5% ini tetap terlalu berat, Bu Nur Hutsa. Karena kalau ternyata ada minggu-minggu tidak sesuai harapan dan itu berlanjut ke bulan-bulan tidak sesuai harapan, satu minggu rugi 5%, satu bulan 20%, 2 bulan 40%, kita nggak mungkin pasti bisa survive di market, nggak bisa. Tapi kalau 2% per minggu, 8% per bulan, 3 bulan gagal 24%, berarti metodenya yang salah. Pastikan dari sisi Anda, trader, harus disiplin dulu ya. Semua faktor yang tadi sudah ditanggulangi. Kayak gitu. Itu penjelasannya. Kayaknya sudah, tadi mulainya jam 7 ya. Sudah 2 jam, Bu Debu. Bener. Eh, Sudahlah, diakhiri lanjut ke sesi 2 ya. Baik, baik Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Tommy. Teman-teman juga sangat excited nih Pak sebenarnya ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas pertanyaannya. Ini banyak sekali sebenarnya pertanyaannya. Yang dimana kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya Pak, kayaknya masih banyak sih Pak sebenarnya. Cuman teman-teman gak usah khawatir. Kita masih ada sesi selanjutnya ya. Tapi bukan malam ini. Tapi akan ada di 2 minggu lagi ya. Jadi sama Pak Tommy kita udah booking nih waktunya Pak Tommy untuk 3 series untuk topik yang trading for livingnya. Jadi untuk topik yang selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk daftar juga ya Pak ya. Karena untuk topik yang selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Pak Tommy akan bahas mengenai persiapan trading for living. Jadi kalau untuk hari ini kan kita beneran dibuka ya pikirannya mengenai apa itu trading for living dan segala macamnya. Nah, untuk sesi selanjutnya akan dibawa lebih detailnya lagi untuk teman-teman bisa persiapkan diri untuk trading for living. Jadi termasuk nanti menentukan entry point, stop loss-nya, take profit-nya, dan menggunakan ataupun membaca time frame-nya. Karena kalau hari ini kayaknya nggak cukup ya waktu kita ya Pak ya. Bisa sampai tengah malam nanti kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Tommy. Insight-nya bagus banget, edukasinya bagus banget. Saya setuju sama Pak Jeffrey yang bilang Pak Tommy punya pemikiran yang berbeda yang tidak sama dengan kebanyakan eh, coach ya gitu di luar sana. Terima kasih. Terima Dan kasih, Pak. benar-benar dan kita sangat senang ya karena Pak Tommy juga melihat kita punya visi yang sama. Jadi Pak Tommy juga mau berkolaborasi dengan Plus 500. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi yang mengenai tentang swap ya Pak ya. Jadi informasi juga untuk teman-teman sekalian. Kita dari brand ya istilahnya kita dari brand. Saya dari Plus 500, kami dari Plus 500 itu kita lagi ada promo juga sebenarnya Pak. Kita ada free swap. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin tahan posisi dalam jangka waktu lama, kita ada promo free swap untuk minimal deposit 100 juta sebenarnya gitu. Jadi minimal deposit 100 juta itu free swap selama 1 bulan. Dan nanti teman-teman kalau mau dilanjutkan free swapnya nanti ada TNC-nya dan kalau teman-teman mau tahu kita bisa bahas terpisah nanti ya. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik, kita lagi ada promo itu. Baik, jadi untuk Q&A kayaknya udah banyak ya Pak ya. Tadi kita Q&A, kayaknya nggak afdol Pak kalau kita ada acara tanpa adanya foto bareng. Nah teman-teman kita mau foto bareng dulu, tapi jangan kemana-mana setelah foto bareng, karena nanti kita akan ada quiz. Jadi voucher 200 ribu rupiah, berikut nama-namanya, voucher 500 ribu rupiah,
Rp500.000 juga berikut nama-namanya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk tagih ya ke operator kita. Dan namanya ataupun nomor operatornya kita bisa di screenshot dulu Bapak Ibu. Takutnya nanti kelupaan ya kalau mau dicatat. Jadi bisa di screenshot dulu di kolom chat. Itu adalah nomor operator yang Bapak Ibu bisa hubungi untuk ngeklaim hadiahnya. Oke, jadi em, saya ingatkan kita masih ada hadiah lagi. Ini juga bisa diklaim sama semua orang. Jadi Bapak Ibu tadi kan pada belum punya akunnya plus 500 bisa langsung daftar malam ini. Nanti mungkin Pak Tommy bisa bantu bagikan di komunitas, bisa bantu bagikan link untuk Bapak Ibu bisa coba daftar. Nah nanti Bapak Ibu bisa daftar lewat itu, terus nanti bisa langsung deposit minimal 1 juta saja. Nanti bisa langsung hubungi CS atau Mas Aril ya, nomor operatornya kita. Nanti Bapak Ibu bisa klaim voucher MAP tambahan Rp200.000. Ini bisa diklaim sama semuanya. Jadi ini tidak terbatas ya. Jadi yang tadi juga udah menang kuis, menang lucky draw, tetap masih bisa dapat ini lagi. Jadi satu orang bisa bawa pulang 900.000 sih sebenarnya. Kalau tadi menang yang ini ya, yang voucher MAP 500.000. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu untuk acara kita malam hari ini. 1,5 jam luar biasa. Tapi kita senang sekali ya Bapak Ibu stay sampai akhir. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk Pak Tommy. Oh, Pak Jimmy. Kayaknya orang Karo ya ini ya. Jadi bujur itu bahasa Karo Pak, yang artinya terima kasih gitu. Jadi terima Oke, kasih banyak Pak. Jadi oke. terima kasih. Iya benar Pak. Saya juga dari Kaban Jahe Pak sebenarnya. Saya dari Brastagi. Salam kenal Pak Jimmy. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya Pak ya. Jangan lupa pantengin terus komunitasnya Pak Tommy Trading Monk ataupun nanti di sosial media plus 500 Indonesia ya. Khusus untuk Instagram akunnya kita itu ada di plus 500 underscore Indonesia. Jadi Bapak Ibu di acara selanjutnya hadiahnya juga masih tetap banyak ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk di sesi selanjutnya Bapak Ibu juga bisa stay sampai akhir. Dan nanti kami akan umumkan tanggalnya secepatnya. Tapi Bapak Ibu udah bisa langsung book tanggal aja ya Pak Tommy ya. Jadi 2 minggu lagi kita udah pasti akan ada sesi bareng Pak Tommy yang akan bahas lebih dalam lagi persiapan Bapak Ibu sekalian untuk memulai perjalanan trading for livingnya. Jadi cukup sekian dari kami. Saya atas nama Plus 500 mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang udah stay dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak Pak Tommy atas ilmu yang Terima kasih. sangat-sangat luar biasanya hari ini ya Pak ya. Terima kasih teman-teman sudah datang. 2 minggu lagi ketemu lagi.